Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1072, Avatar Chehuan. Kekuatan yang tersisa senior mungkin hanya pada tingkat Real Pellet State tahap selanjutnya. Bahkan dengan susunan ini, Anda hampir tidak berada di tahap awal dari keadaan surgawi. Apakah senior benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menahan saya di sini? Liu Ming tiba-tiba tersenyum. Bahkan jika saya tidak 100% yakin, saya masih memiliki 80% kepastian. Metode pamungkas dari RI Magnetic 6 Yuan adalah penghancuran diri. Meskipun senjata sihir manik setengah jadi Anda terlihat bagus, itu sama sekali tidak dapat mempertahankannya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan senyum yang sangat acuh tak acuh. Di belakangnya, hantu rubah berekor 7 yang dipadatkan oleh aura biskin yang mengepul menatap Liu Ming dengan ganas. Liu Ming terdiam. Rubah ini jelas gila dalam pikirannya. Dia benar-benar bisa mati bersamanya. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya menatap Liu Ming dengan dingin tanpa mendesaknya. Setelah sekian lama, Liu Ming mendengus pelan dan berkata perlahan. Oke, aku bisa menyetujui permintaan senior, tapi itu memintaku bunuh diri untuk melawan binatang buas Celestial State. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan membunuhnya untuk memenuhi keinginan Anda. Tentu saja, jika kamu benar-benar membalas dendam seperti ini, maka aku akan sangat khawatir. Pria parubaya itu melihat Liu Ming setuju, dan dia langsung berkata dengan gembira. Boleh aku tahu nama musuh senior? Bagaimana saya menemukan orang ini saat itu? Liu Ming berpikir sejenak, lalu dia bertanya lagi. Kamu tidak perlu tahu sekarang. Saya akan menyegel semua informasi tentang orang ini dalam sumpah iblis batin. Begitu Anda mencapai keadaan surgawi, informasi yang relevan akan secara otomatis terungkap dan tercermin dalam lautan kesadaran Anda. Pria parubaya berjubah hijau menjawab seperti ini. Liu Ming tidak bertanya lagi. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia memuntahkan darah ke udara. Pria parubaya berjubah hijau menjentikkan lengan bajunya, dan halaman berdarah terbang keluar. Itu melintas ke dalam darah. Saat dia melantunkan, darah berubah menjadi nyala darah. Sumpah iblis batin yang dia ucapkan jelas bukan tipe yang umum di dunia luar. Selain itu dibuat oleh pembangkit tenaga listrik negara surgawi sendiri, dan itu juga memiliki kekuatan kontrak yang tidak diketahui. Jika Liu Ming ingin melanggar sumpah, dia setidaknya harus mencapai negara pemahaman mistik. Melihat ini, Liu Ming tampak serius. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan nyala darah itu, dia menunjuk ke langit dan mengucapkan sumpah lagi. Tentu saja, dia menggunakan nama aslinya saat ini. Tidak ada gunanya bermain trik di depan pusat kekuatan Celestial State. Begitu dia mengatakan itu, sebuah ledakan terdengar. Api berdarah meledak, berubah menjadi rune berdarah dan berkedip ke dahi Liu Ming. Pria parubaya berjubah hijau mengangguk dengan sedikit kepuasan, dan dia berkata. Sangat bagus, Liu Ming. Dengarkan baik-baik. Chehuan sebenarnya adalah binatang purba di benua liar Savage. Setelah totem Chehuan mencapai kesempurnaan, seseorang dapat memanggil avatar totem Chehuan yang asli. Agaknya, karena Anda dapat mempraktikkan seni totem ini ke level ini, Anda harus memahaminya dengan jelas. Tapi betapapun sulitnya mendapatkan seni totem ini, masih banyak orang berbakat di Savage Wild Continent yang mempraktikkannya sejak dulu. Namun, kebanyakan dari mereka berhenti pada langkah terakhir, yaitu tidak dapat memanggil avatar Chehuan yang asli. Apa kamu tahu kenapa? Karena itu, King Lan melirik Liu Ming dengan penuh arti. Tidak, Liu Ming berubah menjadi tatapan hormat setelah mendengar itu. Karena pihak lain mengatakan demikian, dia pasti punya cara. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang istimewa ketika totem Chehuan ini melahap jiwa? Pria parubaya berjubah hijau itu tidak langsung mengatakan caranya, melainkan dia malah bertanya. Mungkinkah, penipisan jiwa? Liu Ming sepertinya memikirkan sesuatu. Ya, pria parubaya itu sedikit mengangguk dengan sedikit persetujuan muncul di matanya, lalu dia melanjutkan. Jiwa-jiwa yang dilahap oleh Chehuan ini dapat meningkatkan spiritualitas Chehuan, tetapi karena mereka tidak mau dilahap, jiwa mereka sedikit banyak akan rusak ketika mereka mati-matian melawan. Ini bukan masalah saat menyempurnakan totem, tapi itu tabu saat memanggil avatar totem Chehuan.
Mungkinkah jiwa harus dilahap dengan rela? Liu Ming akhirnya mengerti, tapi dia mengerutkan kening. Tidak hanya itu, Che Huan adalah monster kuno yang dikabarkan, jadi setidaknya jiwa di atas negara surgawi harus ditelan dengan sukarela agar avatar dapat sepenuhnya dibangunkan. Pria parubaya berjubah hijau berkata. Apakah senior? Berarti, Liu Ming benar-benar terkejut ketika mendengar ini. Dia mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Baik di benua langit tengah atau benua liar Savage, kecuali orang-orang aneh lama dari negara pemahaman mistik yang tidak peduli dengan dunia, pembangkit tenaga listrik negara surgawi hampir berada di puncak alam kultivasi. Bahkan di antara raksasa seperti 4 sekte kuno, negara surgawi sangat langka. Di beberapa sekte tingkat menengah, mereka bahkan adalah tetua agung. Mendengarkan kata-kata King Lan, dia sebenarnya berencana untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan totem Che Huan. Ini secara alami mengejutkan Liu Ming. Hehe, daripada berjuang selama beberapa tahun lagi sebelum mati, lebih baik aku meninggalkan sedikit harapan agar aku bisa membalas dendam. Nah, itu saja yang ingin saya katakan. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Pria parubaya itu mengucapkan kata demi kata dengan garang. Apakah senior tahu di mana sungai neraka yang paling dekat dengan lembah punah neraka? Liu Ming bertanya. Beri aku slip giok kosong. King Lan berkata tanpa ragu. Liu Ming segera melemparkan slip giok putih ke King Lan. King Lan mengambilnya, meletakkannya di dahinya sejenak dan melemparkannya kembali ke Liu Ming. Segera setelah itu, dia duduk bersila dan menutup matanya. Liu Ming di sini menepuk tanda totem di dadanya dengan satu tangan dan melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas. Puff. Petik 2. Dengan kilatan lampu hijau di pundaknya, hantu banteng hijau besar melintas dan meraung beberapa kali ke langit. Senior, maaf. Jika saya bisa bertahan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginan senior. Liu Ming menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya berjubah hijau itu lagi. Begitu dia mengatakan itu, hantu Che Huan menyemburkan badai hijau di King Lan. Segera setelah itu, seluruh tubuh King Lan ditutupi dengan lapisan kain kasa, dan dia mulai kabur. Untaian kabut hijau keluar dari tubuhnya yang kabur dan masuk ke tubuh Liu Ming dengan lampu hijau. Seluruh proses tampaknya lambat, tetapi hanya sekitar 10 menit. Pria parubaya berjubah hijau tidak membuka matanya atau bergerak sedikit pun sampai akhir. Saat gumpalan kabut hijau terakhir ditelan oleh hantu banteng hijau, pria parubaya berjubah hijau juga benar-benar menghilang dari dunia. Puff. Petik 2. Tanda totem di bahu kiri Liu Ming tiba-tiba memancarkan sinar hijau terang. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan terpancar dari lampu hijau. Itu juga dicampur dengan suara raungan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ming terkejut. Kekuatan spiritualnya dengan cepat terkuras oleh Che Huan Totem. Fantasi banteng hijau secara bertahap menjadi padat setelah mendapatkan kekuatan spiritual Jo. Ketika kekuatan spiritualnya terkuras 30% oleh Che Huan Totem, hantu Che Huan mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya menjadi entitas nyata setelah kabur 8 kali. Itu adalah binatang hijau tua sekitar 10 meter. Itu menyerupai banteng. Tubuhnya penuh dengan sisik-sisik aneh yang lebat, 4 kakinya adalah kuku berbentuk cakar elang. Mata Liu Ming berkilat. Ini adalah pertama kalinya, Che Huan, yang sebenarnya dipanggil. Meskipun banyak kekuatan spiritual dikonsumsi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Che Hu yang terwujud mengandung kekuatan yang luar biasa. Tampaknya tidak kalah dengan pembudidaya tahap awal keadaan surgawi. Itu masih memiliki efek penyembunyian dari Che Huan Totem karena tidak memancarkan sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual. Dia memberi isyarat. Kuku Che Huan tiba-tiba bergerak, dan berubah menjadi hantu hijau, membanting ke tirai abu-abu di pintu masuk ruang batu. Tirai cahaya abu-abu bergetar hebat, lalu terkoyak. Liu Ming sangat gembira. Avatar Che Huan lebih cepat daripada saat itu hanya ilusi. Kekuatan serangannya bahkan lebih besar dari miliknya. Meskipun memanggilnya membutuhkan banyak kekuatan spiritual, dia sekarang memiliki cara untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik negara surgawi. Dia tidak akan lagi diintimidasi tanpa kekuatan untuk melawan. Setelah tirai cahaya abu-abu pecah, cahaya abu-abu di bagian atas dan 4 dinding ruangan batu berkedip beberapa kali dan menghilang. Arai telah runtuh. Pada saat ini, suara retakan terdengar dari atas platform batu. Liu Ming bergerak, berjalan ke platform batu dan melihat ke bawah.
Debu pada lampu perunggu kuno sudah berjatuhan. Itu diukir dengan rune yang rumit. Ada pola mata di tengahnya, tapi ada retakan di atasnya. Suara tadi seharusnya berasal dari retakan benda ini. Lampu perunggu kuno ini seharusnya menjadi harta karun yang menyimpan sub jiwa Qinglan, yang merupakan mata susunan dari arai magnetik 6 Yuan. Sekarang Qinglan ditelan oleh Che Huan, item ini secara alami retak. Namun, permukaan lampu perunggu kuno ini masih memancarkan cahaya hijau redup seolah masih memiliki sedikit spiritualitas. Liu Ming mengambil lampu kuno itu, melihatnya sebentar dan menyimpannya. Bab 1073, Air Berat Sungai Neraka. Mengaum. Pada saat ini, Che Huan mengerang. Itu melintas dan menghilang ke bahunya. Wajah Liu Ming kaget, lalu dia tersenyum pahit. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, avatar Che Huan menghilang dengan sendirinya. Kekuatan spiritualnya habis hingga tersisa 30% dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan spiritual Liu Ming telah disempurnakan beberapa kali oleh penjara, yang membuat kekuatan spiritualnya beberapa kali lebih banyak daripada kultivator di alam yang sama. Lupakan saja, meski waktunya singkat, anggap saja itu sebagai metode serangan satu kali. Jika saya benar-benar ingin menggunakannya untuk bertarung secara normal dengan musuh, saya khawatir saya harus menunggu sampai saya maju ke Real Pellet State. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk bersila, mengkonsumsi ramuan dan memegang 2 batu roh kelas atas untuk memulihkan kekuatan spiritual. Setelah setengah hari, dia merasa bahwa sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya telah pulih, dan dia segera berdiri. Sekarang setelah Che Huan Totem berhasil maju, dia secara alami tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengeluarkan peta giok yang diberikan oleh pria parubaya berjubah hijau dan membacanya dengan pikiran surgawi. 1/4 jam kemudian, Liu Ming keluar dari gua, lalu dia berubah menjadi cahaya pelarian hitam dan terbang ke arah tertentu di kedalaman lembah kepunahan neraka. Menurut peta yang diberikan Qinglan kepadanya, Liu Ming membutuhkan beberapa hari untuk menyeberangi lembah kepunahan neraka. Selama periode ini, dia mengalami beberapa letusan Qi yang punah. Untungnya, prediksi sebelumnya benar. Qi yang punah dari neraka hanya berdampak kecil padanya. Dia tidak akan kehilangan kekuatan spiritual seperti klan tenang dan makhluk hantu yang dirumorkan. Setelah keluar dari Hellexing Valley, itu adalah daerah perbukitan yang tak berujung. Menurut peta, setelah melewati bukit ini, dia bisa mencapai tujuannya, Sungai Neraka. Liu Ming menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melepaskan Divine Dot dengan radius puluhan mil. Bukit ini sebenarnya berada di dalam area Sungai Neraka. Menurut informasi yang didapatnya, ada banyak binatang yin yang kuat yang tinggal di dekat daerah Sungai Neraka. Itu juga bisa dianggap sebagai tempat yang tidak dapat diakses dan berbahaya di dunia bawah terdalam. Bicaralah. Styx di tanah 9 tempat terpencil ini setara dengan pembuluh darah spiritual bawah tanah alam manusia, dan itu adalah sumber yin qi di tanah 9 tempat terpencil. Liu Ming belum mencapai Sungai Neraka, tetapi dia sudah sangat menyadari bahwa yin qi di ruang sekitarnya secara bertahap menjadi kaya dan manik. Manik yin qi, orang Serene Klan sulit digunakan secara langsung. Oleh karena itu, meskipun yin qi di daerah Sungai Neraka kaya, pasukan klan Serene tidak akan memilih untuk membangun kota di sini, yang juga menyebabkan sebagian besar Sungai Neraka berada di tempat-tempat terpencil pasukan klan Serene. Hanya beberapa binatang yin yang dagingnya jauh lebih unggul dari orang-orang klan Serene yang dapat menahan yin qi yang begitu manik dan murni. Tetapi juga karena alasan ini, binatang yin yang hidup di Sungai Neraka tidak lemah, tetapi kecerdasan mereka relatif rendah dan temperamen mereka juga sangat kejam dan mematikan. Liu Ming terbang di ketinggian rendah selama beberapa hari lagi, dan dia membunuh beberapa binatang yin di sepanjang jalan. Sebuah sungai hitam besar muncul di bidang penglihatannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan di dekatnya, dia terbang ke depan. Liu Ming berada di langit di atas sungai hitam yang bergulung, memandangi air sungai hitam yang mengalir di bawah kakinya dengan wajah yang tidak pasti. Meskipun Sungai Neraka ini adalah sungai, itu seperti lautan luas. Sisi lain tidak bisa dilihat sama sekali. Dia hanya bisa menilai secara kasar arah pembuluh darahnya dengan arah alirannya. Sungai tampak gelap gulita seperti tinta. Bahkan pemikiran surgawi Liu Ming hanya bisa turun beberapa meter. Dia juga menemukan bahwa permukaan sungai tampak tenang, tetapi arus bawahnya sebenarnya bergelombang. Selain itu,
Sejauh matanya memandang, ada lebih dari 10 pusaran dengan ukuran berbeda. Yang besar berukuran 180 meter, yang kecil berukuran 24 meter. Kecepatan putarannya sangat lambat, membuat air sungai hitam ini terlihat kental. Liu Ming terbang ke depan ke arah sungai neraka, dan dia menemukan bahwa di dalam wilayah sungai neraka, situasinya hampir sama. Bahkan ada lebih banyak pusaran di beberapa daerah. Dia menemukan tempat dengan pusaran yang relatif sedikit. Setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada yang luar biasa. Segera, dia menjentikkan lengan bajunya, dan jimat abu-abu muncul di tangannya. Setelah merobeknya, lampu hijau menyelimutinya. Segera setelah itu, dia berubah menjadi lampu hijau dan menukik ke bawah. Dia berhenti ketika dia berada beberapa meter dari sungai neraka di bawah. Rasa dingin yang menggigit menyapu dari segala arah. Liu Ming merasakan tubuhnya tenggelam pada saat yang sama seolah-olah ada hisapan tak terlihat di sungai gelap di bawah. Bahkan perisai hijau yang melindunginya menjadi bengkok. Ada jejak samar uap air hitam, yang terus mengalir ke celah kecil di perisai. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Dia buru-buru memberi isyarat, dan udara hitam menyembur keluar dan memenuhi seluruh perisai. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, uap air hitam itu ditekan. Butuh sekitar 10 menit bagi Liu Ming untuk secara bertahap terbiasa dengan lingkungan ini. Sungai neraka ini benar-benar misterius. Setelah Liu Ming menggumamkan beberapa kata untuk dirinya sendiri, dia menutup matanya dan mulai mengingat nyanyian kode air 1000 kondensat di benaknya. Dia melafalkan mantra dalam hati beberapa kali. Setelah memastikan tidak ada yang terlewat, dia membuka matanya lagi, mengangkat tangannya dan melantunkan mantra. Labu. Dengan dia sebagai pusatnya, 9 pancaran air naik dari sungai neraka di bawah. Balok air terjalin dan berubah menjadi gugusan air hitam setinggi 3 meter di atasnya. Segera setelah itu, Liu Ming menunjuk ke arah langit dan menembakkan lampu hijau ke gugusan air hitam. Gugusan air hitam berputar perlahan di udara. Gumpalan uap air transparan menyebar ke segala arah dengan perputaran gugusan air hitam. Gugusan air hitam juga terus mengecil, tetapi inki yang dipancarkan darinya menjadi semakin murni. Setelah lebih dari 10 hari, tandan air hitam telah menyusut seukuran kacang. Liu Ming mengubah gerakan saat dia mengetuk manik air. Seluruh manik air hitam sedikit bergetar di udara. Kemudian terdengar suara, puff. Petik 2. Permukaan manik air menumpahkan lapisan kabut hitam seperti cangkang telur. Dalam kabut-kabur, manik air hitam berhenti di udara. Ini juga beruntung karena kekuatan spiritual Liu Ming sangat murni. Jika orang lain yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya, dia tidak akan bisa melakukannya. Liu Ming melambaikan satu tangan, dan manik air hitam masuk ke telapak tangannya. Saat berikutnya, dia hanya merasakan tangannya tenggelam, dan seluruh lengannya gemetar tanpa sadar. Air deras yang terkondensasi dengan sungai neraka memang tidak sebanding dengan air deras biasa. Dari perspektif beratnya, itu beberapa kali lebih berat daripada air berat tetesan air berat Liu Ming. Dia meletakkan tetesan air yang deras ini di depannya dan memeriksanya dengan hati-hati, dan dia menemukan bahwa permukaan air deras sungai neraka memiliki bintik-bintik hitam kecil yang tersebar merata. Itu sedikit berkilauan. Ketika dia melepaskan pikiran surgawi untuk merasakannya, dia juga menemukan bahwa kerapatannya jauh lebih padat daripada air berat yang dia peroleh sebelumnya. Ketika Liu Ming dengan ringan menyentuh air yang deras dengan jari-jarinya, hawa dingin yang menusuk menembus tubuhnya melalui ujung jarinya, membuatnya menggigil. Dia buru-buru menarik jarinya, mengangguk dan memasukkan air deras sungai neraka ke dalam kotak batu giok yang dia siapkan sebelumnya. Kemudian dia terus memperbaiki seperti yang dia lakukan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Liu Ming melihat kotak batu giok di tangannya, dan ada 3 tetes air deras sungai neraka di dalamnya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Menurut beberapa seni mistik yang memadatkan air berat yang ditemukan di paviliun kitab suci Sekte Taiking, dibutuhkan setidaknya 8 tahun untuk memadatkan setetes air dengan kultivasinya saat ini. Dan sekarang, hanya dalam 1 bulan, dia telah memurnikan 3 tetes. Kecepatan air deras sungai neraka itu benar-benar di luar dugaan Liu Ming, membuatnya sangat gembira. Tepat ketika Liu Ming memasukkan tutup kotak batu giok ke dalam cincin Sumeru dan berencana untuk terus mengembunkan air yang lebih berat, terjadi perubahan. Air sungai yang awalnya tenang dan gelap gulita di bawahnya bergetar hebat.
Kemudian, pusaran besar puluhan meter muncul entah dari mana, dan gelombang cahaya hitam tiba-tiba menyapu Liu Ming. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menegang, dan tekanan spiritual yang kuat melonjak dari segala arah. Liu Ming bereaksi sangat cepat. Dia memberi isyarat dan bergerak dengan tergesa-gesa, nyaris menghindari cahaya hitam. Cahaya hitam di bawah dengan cepat menghilang, digantikan oleh sejumlah besar sungai neraka yang melonjak dengan cepat. Raungan yang memekakkan telinga terdengar. Monster raksasa dengan ukuran lebih dari 300 meter keluar dari sungai neraka yang bergelombang. Liu Ming menunduk kaget. Tubuh binatang ini gelap dan berkilau seperti kuda Nil besar. Itu ditutupi dengan sisik tebal. Sepasang tanduk di kepalanya seperti tanduk rusa. Matanya berwarna kuning. Itu memelototi Liu Ming dengan ganas. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya abu-abu menyala dengan peluit. Itu berputar di udara dan berubah menjadi pedang terbang abu-abu. Tapi ketika dia hendak menyalurkan pedang terbang untuk menebas, binatang itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan pusaran udara terbentuk dari udara tipis. Liu Ming merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba terpelintir, dan kekuatan hisap yang luar biasa kuat datang. Aliran udara abu-abu membungkusnya dengan kuat seperti rantai yang menariknya ke mulut binatang itu. Dia membuat gerakan pedang, dan pedang abu-abu kecil itu berubah menjadi cahaya abu-abu untuk menyerang dinding udara di sekelilingnya. Bang bang bang. Petik 2. Pusaran udara ini sangat sulit. Dia tidak bisa keluar dari itu. Bab 1074, Pertempuran Sengit dengan Binatang Raksasa. Visi Liu Ming menjadi gelap, dan dia tersedot ke dalam binatang kuda Nil raksasa. Puff. Petik 2. Tubuh besar binatang kuda Nil raksasa itu jatuh, dan sekali lagi terjun ke sungai neraka yang gelap gulita dan perlahan berenang menuju kedalaman sungai neraka. Pada saat yang sama, Liu Ming hanya merasa bahwa dia tenggelam dalam cairan dingin yang kental, dan dia ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah tenggorokan monster raksasa itu. Meskipun sekelilingnya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa, Liu Ming tahu bahwa cairan yang dia masuki tidak diragukan lagi adalah air sungai neraka. Karena dinding daging binatang ini sangat lembut dan licin, dia tidak bisa berdiri kokoh sama sekali. Dengan guncangan keras, Liu Ming terus masuk jauh ke dalam air sungai neraka. Di tengah jalan, dia buru-buru melepaskan udara hitam dan membungkus dirinya dalam kepompong kabut hitam, yang sedikit mengurangi rasa dingin yang menusuk. Setelah beberapa saat, kepompong kabut Liu Ming meluncur ke ruang dengan air sungai neraka. Segera, napas dingin bercampur bau menyengat naik dari bawah. Melihat ini, Liu Ming menggerakkan hidungnya, dan dia memberi isyarat. Kekuatan spiritual yang dibebankan dilepaskan dan mengguncang air sungai neraka di sekitarnya. Secara bersamaan, 2-30 meter kabut hitam mengembun dari kepompong dan meluncur ke bawah. Boom! Petik 2. Dua harimau kabut pecah di udara. Kekuatan raksasa tak terlihat dilepaskan untuk menghentikan Liu Ming jatuh. Saat ini, Liu Ming dikelilingi oleh udara hitam, dan wajahnya tampak murung. Binatang kuda Nil raksasa ini pasti telah mengumpulkan banyak air sungai neraka di perutnya. Ini seperti danau neraka kecil. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan tubuh binatang kuda Nil raksasa itu masih bergetar hebat. Diduga, binatang ini sedang menyelam menuju dasar sungai. Namun, untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain menunggu binatang itu berhenti sebelum membuat rencana lain. Setelah mengambil keputusan, dia duduk bersila di tengah udara perut kuda Nil raksasa dan memegang batu roh kelas atas di masing-masing tangannya. Sambil menstabilkan sosoknya, dia bermeditasi untuk pulih. Getaran hebat berlangsung selama sekitar setengah jam. Setelah suara gemuruh yang keras, binatang kuda Nil raksasa itu akhirnya berhenti bergetar. Hati Liu Ming tergerak, dia seharusnya sudah sampai di dasar sungai neraka atau tempat tinggal monster raksasa itu. Dia perlahan berdiri dengan pedang roda pahit di tangannya dan batu bulan di sisi lain, menerangi sekeliling. Baru pada saat itulah Liu Ming melihat dengan jelas bahwa dia berada di atas ruang yang sangat kosong yang dikelilingi oleh dinding daging gelap yang lengket yang terus-menerus menggeliat. Cairan hitam pekat terlihat samar di dinding, terlihat sangat menjijikkan. Pada saat ini, suara air yang deras datang lagi dari atas. Sebelum Liu Ming dapat bereaksi, gelombang besar air sungai neraka hitam mengalir dari atas, mendorong Liu Ming ke bawah. Plop, Liu Ming jatuh ke dalam kolam air. Ini benar-benar air sungai yang luar biasa. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri.
Dia menyalurkan semua kekuatan spiritual untuk menahan aura dingin yang datang dari segala arah, lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang dari air neraka. Setiap kali dia terbang untuk jarak tertentu, akan ada gelombang besar air sungai neraka yang mengalir dari atas. Karena air sungai neraka sangat deras, bahkan tubuh tirani Liu Ming tidak dapat sepenuhnya menahan dampaknya. Dia akan terlempar ke belakang agak jauh sebelum menstabilkan dirinya lagi. Meski begitu, setelah sekitar 10 menit, Liu Ming masih terbentur kembali ke mulut monster raksasa itu. Dia samar-samar melihat dua baris taring hijau tua di kedua sisi gusi monster raksasa itu. Sebelum melirik lagi, kuda nil raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar lagi. Swoosh, gelombang besar air sungai Black Hell mengalir lagi dari luar. Perpaduan tubuh dan pedang. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat membentuk gerakan. Cahaya ungu menyilaukan melintas dan menembus lapisan sungai neraka. Dia datang ke sungai neraka di luar monster raksasa. Saat dia muncul di air sungai neraka, dia merasakan gravitasi di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia bergerak ke atas dalam cahaya pedang ungu melawan kekuatan besar. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri jauh, suara siulan datang. Liu Ming merasa dingin di belakang punggungnya. Sebuah pusaran besar hendak menariknya kembali ke dalam binatang neraka raksasa. Segera, dia menyalurkan kekuatan spiritual di telapak tangannya dan menepuk 8 tentakel kulit binatang laut di dadanya. Setelah puff, sepasang sayap perak berubah dari belakangnya. Lampu perak menyala. Liu Ming muncul tepat di atas tubuh binatang itu. Dia mengubah gerakan, lalu Bitter Well Sword berubah menjadi bayangan pedang ungu sepanjang 90 meter dan ditembak jatuh. Suara keras. Itu diikuti oleh raungan gila yang menusuk hati. Salah satu tanduk kuda nil raksasa langsung dipotong oleh bayangan pedang ungu, dan darah hitam menyembur keluar. Langkah Liu Ming tampaknya benar-benar membuat marah binatang kuda nil raksasa itu. Dia melihat sisik di punggungnya naik satu persatu. Itu menginjak tanah dan menyerbu ke arah Liu Ming. Setelah Liu Ming mengambil pedang roda pahit dengan satu tangan, dia berubah menjadi 4 hantu hitam dan berpisah. Binatang kuda nil raksasa memutar matanya, lalu menyedot air deras sungai neraka ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, mencapai ukuran hampir 600 meter. Perutnya langsung membuncit seperti bola. Suara berderak datang. Sisik pada binatang kuda nil raksasa meledak seperti badai, dan menyemburkan air hitam untuk menyegel ruang di sekitarnya. Dengan beberapa puff, 3 hantu Liu Ming runtuh. Liu Ming juga merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, lalu puluhan sisik hitam muncul beberapa meter di depannya dalam sekejap mata. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas sisik pada binatang kuda nil raksasa ini. Mereka tidak hanya berkilau, tapi juga ada pola khusus pada mereka. Tepi sisiknya bahkan lebih tajam. Liu Ming terkejut. Dia melambai dan melepaskan manik kuning, yang berubah menjadi hantu gunung kuning kecil. Bang bang bang, sungai di sekitarnya bergetar hebat, dan cahaya hitam memancar kemana-mana. Beberapa sisik sisa tersebar di sekitar. Sisiknya sangat tajam, dan jumlahnya bahkan tak ada habisnya. Ada kebuntuan di udara. Saat timbangan terus meledak, hantu gunung juga menjadi tidak stabil. Melihat ini, Liu Ming menggigit lidahnya dan meludahkan darah ke hantu gunung kuning. Suara bernada rendah yang dalam datang. Saat air sungai neraka terus berkumpul, seluruh hantu gunung kuning tumbuh menjadi gunung raksasa. Sisik hitam itu tidak bisa lagi mengguncang mutiara sungai gunung, dan berubah menjadi cahaya hitam kecil di permukaan mutiara sungai gunung. Mata binatang kuda nil raksasa itu berkilat. Dia menggembungkan 2 baris gelembung abu-abu dari lubang hidungnya, lalu membuka mulut raksasanya lagi. Sinar air hitam berbentuk spiral ditembakkan ke arah Liu Ming. Liu Ming buru-buru meluncurkan 2 simbol ke dalam khayalan gunung. Fantasi sungai hitam panjang muncul. Adegan aneh muncul. Sinar air hitam sepertinya diserap oleh sungai hitam panjang. Dalam sekejap mata, hantu sungai hitam panjang tumbuh hingga 30 meter. Namun, itu tidak berlangsung lama. Mutiara sungai gunung yang setengah jadi hanya bisa menarik air sungai neraka dalam jumlah terbatas sementara air sungai neraka yang disimpan dalam binatang itu sepertinya tidak ada habisnya. Keadaan menjadi 2 gelombang aliran air yang saling mendorong. Saya mengerti. Setelah Liu Ming bergumam dengan suara rendah, sosoknya menghilang dengan kabur. Saat berikutnya, hantu sungai neraka yang diubah oleh Mountain River Pearl tiba-tiba menghilang,
dan sesosok hitam melintas di atas binatang kuda Nil raksasa itu. Tangannya melepaskan cahaya kuning menyilaukan. Liu Ming memuntahkan 3 suap esensi darah berturut-turut, lalu dia mengubah gerakan dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke Mountain River Pearl. Gunung kuning raksasa setinggi 300 meter muncul dengan gemuruh. Monster raksasa kuda Nil itu tampaknya telah menyadari situasi yang tidak menguntungkan, mencoba untuk berbalik dan lari, tetapi sudah terlambat. Cahaya kuning yang menyilaukan ditembakkan dari bawah hantu gunung raksasa, menembus air sungai hitam di sekitar binatang raksasa itu dan menjepitnya di tempat. Pergi. Liu Ming mendengus dingin lagi. Gunung kuning raksasa menekan dengan fluktuasi yang keras. Sebelum gunung benar-benar menekan binatang kuda Nil raksasa itu, gelombang fluktuasi tak terlihat menyapu. Gemuruh keras. Setelah jeritan datang dari bawah gunung raksasa kuning, tidak ada lagi gerakan. Bab 1075, akhirnya memurnikan manik-manik. Setelah memastikan bahwa binatang kuda Nil raksasa ini telah mati, dia mengubah hantu gunung kembali menjadi manik bundar dan mengambilnya kembali. Saat ini, binatang kuda Nil raksasa sudah lama layu, tergeletak tak bergerak di dasar sungai. Itu benar-benar mati. Liu Ming menghela nafas ringan. Dia mengumpulkan beberapa sisik yang tersisa pada binatang itu dan menggali kedua matanya. Meskipun binatang raksasa ini sangat kuat, ia kebetulan tertahan di hadapan Mountain River Pearl, yang juga bisa mengendalikan air sungai neraka. Dengan tubuh yang begitu besar dan begitu banyak air sungai neraka di dalamnya, bagaimana mungkin tidak mudah dipenjara oleh mutiara sungai gunung. Setelah Liu Ming menjarah materi binatang raksasa itu, dia membungkus dirinya dengan udara hitam dan terbang. Meskipun air sungai neraka ini sangat deras, untungnya dia adalah seorang kultivator fisik. Di bawah dorongan sayap perak, dia masih bisa terbang ke atas, tetapi dengan kecepatan lebih lambat. Tapi karena dia hanya berjarak kurang dari 300 meter dari dasar sungai neraka, hisapan besar datang dari belakang. Segera setelah itu, Liu Ming merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan kendali, ditarik ke arah kekuatan besar yang tak berwujud. Dia menoleh dengan heran, dan dia melihat pusaran hitam raksasa. Di tengah pusaran, terdengar suara dengungan yang samar. Kekuatan hisap tak terlihat ini berasal dari pusaran ini. Saat berikutnya, Liu Ming merasakan dunia berputar dan pingsan. Setelah sekian lama, Liu Ming akhirnya terbangun dari keadaan pusing dan mendapati dirinya berada di ruang seluas beberapa hektar. Bahkan tidak ada setetes air sungai neraka di angkasa, tetapi Yin Qi yang mengambang sangat murni. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ada lusinan pusaran hitam dengan ukuran berbeda di sekelilingnya, menutupi ruang tempat dia berada menjadi ruang silinder. Aliran Yin Qi murni yang hampir mencair, berasal dari pusaran ini. Saat dia melihat ke atas dengan heran, ada pusaran raksasa setinggi 300 meter di atasnya. Setelah Liu Ming mengalihkan pandangannya, dia menyadari bahwa tanah tempat dia berdiri diukir dengan pola aneh yang padat, yang membentuk susunan besar. Di ruang susunan ini, dia tidak hanya tidak merasakan dinginnya air sungai neraka yang menggigit, tetapi dia juga tidak akan terpengaruh oleh pusaran. Menilai dari kerikil di tanah dan medan samar di dekatnya, pesona aneh ini tampaknya berada di selokan besar di dasar sungai neraka. Pesona lain yang dibuat oleh seseorang, bukankah seharusnya benar? Liu Ming melihat sekeliling, merasa sedikit cemas di hatinya. Namun, dia bukanlah seorang kultivator biasa. Setelah memutar pikirannya dengan cepat, dia mendapatkan kembali ketenangannya, duduk dan menunggu dengan sabar. 1 hari, 2 hari, 7 hari kemudian, setelah Liu Ming membuka matanya lagi, dia akhirnya memastikan bahwa ruang itu adalah tempat yang ditinggalkan. Benar-benar tidak ada yang menjaganya, kalau tidak dia akan muncul sejak lama. Jika demikian, tempat rahasia seperti itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Lagi pula, apakah itu mengembunkan air yang berat, pemurnian mutiara sungai gunung yang dikorbankan atau mempraktikkan rahasia tulang neraka dengan bantuan air sungai neraka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dalam beberapa tahun. Setelah berpikir sejenak, Liu Ming tersenyum ringan. Dia segera berdiri dan mulai mengatur segalanya. Dia pertama kali membuka platform sederhana di dasar sungai, lalu dia meletakkan beberapa lapis pesona di luar platform. Setelah setengah jam, Liu Ming melepaskan kalajengking tulang dan tengkorak terbang iblis dari tas pemulihan jiwa. Yin Qi yang sangat kuat.
Xier dan Feier segera merasakan manik Yin Qi saat mereka keluar, membuat mereka gemetar. Ini sungai neraka. Yin Qi tidak hanya kuat, tetapi juga sangat manik, tetapi lingkungan seperti itu seharusnya sangat bermanfaat bagi Anda untuk meredam kekuatan spiritual Anda. Mungkin Anda dapat menemukan peluang untuk menerobos. Saya akan berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Kalian berdua bisa bertindak sendiri. Liu Ming berkata. Xier dan Feier mengangguk. Mereka berubah menjadi tubuh asli mereka dan pergi ke samping untuk berlatih. Liu Ming duduk bersila di platform terdekat yang baru saja dia buat, lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan hitam. Dia mendapatkan ini dari pria kekar berjubah biru. Dia hanya memeriksanya dengan pikiran surgawi, dan dia terkejut dengan jumlah harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Namun sayangnya, benda-benda ini adalah beberapa bahan unik di dunia bawah terdalam, dan sebagian besar hanya berguna untuk Serene Clan. Mereka sama sekali tidak berguna bagi Liu Ming. Namun, jika benda-benda ini digantikan oleh batu neraka, itu adalah angka astronomi yang jauh di luar imajinasi. Liu Ming memeriksa kembali beberapa benda di dalam ring dan mengelompokkannya sebelum menyimpannya. Selanjutnya, setelah dia bermeditasi dan mengatur nafasnya, dia melepaskan telapak udara hitam dan meraih pesona di atasnya. Hus! Gelombang air hitam memercik setelah menyentuh pesona. Tangan Liu Ming memancarkan cahaya air hitam untuk membungkus air sungai neraka, lalu dia menyempurnakannya dengan teknik air 1000 kondensasi. Setelah lebih dari 10 hari, air sungai neraka yang terbungkus udara hitam telah berubah menjadi tetesan air berat seukuran kacang. Setelah memasukkannya ke dalam kotak batu giok, Liu Ming menghela nafas lega, dan wajahnya tampak agak kebiruan. Yin Qi di dasar sungai neraka sangat kental. Udara dingin terus menyerang tubuhnya. Tidak apa-apa jika hanya sebentar, tetapi seiring waktu, bahkan Liu Ming merasa tak tertahankan. Itu hanya lebih dari 10 hari. Tubuhnya sudah mati rasa. Namun, dia sudah mengantisipasi situasi ini, jadi dia tidak panik. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull sedang berlatih di sekelilingnya. Mereka membungkus diri mereka dengan udara hitam dan berlatih seperti biasa seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh Yin Qi yang dingin. Melihat hal tersebut, Liu Ming menghangatkan tubuhnya, lalu dia duduk dan mengeluarkan sebuah buku hitam. Ini adalah 10 level pertama dari rahasia tulang neraka yang diberikan Kaisar Boneka Selatan kepadanya. Selama bertahun-tahun, dia sudah benar-benar memahami rahasianya. Segera, dia menyalurkan kekuatan spiritual di meridiannya sesuai dengan level 5 rahasia tulang neraka. Dingin Yin Qi dan dinginnya sungai neraka yang menyerang tubuh Liu Ming sepertinya mengalir ke tulang dan meridian di seluruh tubuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, Liu Ming perlahan membuka matanya, dan wajahnya pulih. Teknik level 5 rahasia tulang neraka hanya bisa dipraktikkan dengan bantuan air sungai neraka, yang tidak menjadi masalah baginya sekarang. Liu Ming awalnya berencana untuk mengembunkan air yang berat terlebih dahulu dan memurnikan 12 Mountain River Pearl, kemudian dia akan mempraktikkan rahasia tulang neraka. Bagaimanapun, ini adalah dasar sungai neraka. Bahayanya tidak dapat diprediksi. Tugas terpenting adalah meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi sekarang sepertinya dia juga harus mempraktikkan rahasia tulang neraka. Kalau tidak, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Meskipun ini akan memperlambat kecepatan kondensasi air yang deras, dia tidak punya pilihan. Selama sisa waktu, Liu Ming menggunakan bakat multitaskingnya untuk memurnikan air berat sambil mengembangkan rahasia tulang neraka. Waktu berlalu. Dia tidak terganggu di dasar sungai neraka. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, pesona di sungai neraka dipenuhi kabut kuning. Ada beberapa lampu air hitam bercampur di dalamnya. Mereka bercampur menjadi satu, bergulung seperti gelombang laut dan memenuhi seluruh pesona. Dalam kabut kuning dan cahaya hitam, mantra yang rendah dan tidak jelas terdengar samar-samar. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat dipancarkan terus-menerus, membuat pesona hitam itu bergetar. Di kabut kuning, raungan panjang naik ke langit. Semua kabut dan cahaya air melonjak ke satu arah dan menghilang tanpa jejak. Setelah kabut hilang, sosok berjubah hijau duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh 12 manik-manik kuning. Manik-manik itu membentuk formasi misterius yang perlahan-lahan beredar. Orang ini tentu saja Liu Ming. Dalam 10 tahun terakhir, ia terus memurnikan air yang deras siang dan malam. Akhirnya,
dia memiliki air yang cukup deras untuk berhasil memurnikan 12 mutiara sungai gunung. Di permukaan 12 Mountain River Purse, ada kabut tipis. Melalui kabut, samar-samar orang bisa melihat bahwa di setiap manik, ada pemandangan gunung dan sungai yang seperti aslinya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa sungai di Mountain River Pearl yang sebelumnya setengah jadi tidak setebal 11 lainnya. Ini mungkin karena tidak sepenuhnya dimurnikan dengan air sungai neraka. Namun, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk mengekstraksi air berat biasa yang telah diintegrasikan ke dalamnya. Liu Ming memberi isyarat dan menembakkan cahaya kuning dari mulutnya. 12 mutiara sungai gunung berubah menjadi aliran cahaya kuning dan menghilang ke dalam tubuhnya. Selamat, Guru, Anda akhirnya menyelesaikan mutiara sungai gunung. Tidak jauh di belakang Liu Ming, Feier dan Xier dengan cepat memberi selamat. Keduanya telah berlatih dalam 10 tahun terakhir. Kekuatan spiritual mereka telah meningkat pesat. Tanda mahkota emas di dahi Xier lebih jelas seperti nyala api emas, tubuh Feier juga terlihat sedikit lebih besar dari sebelumnya. Bab 1076, Peluang. Liu Ming mengangguk pada dua hewan peliharaan spiritual. Wajahnya juga terlihat sangat pucat saat ini. Menyempurnakan satu set senjata ajaib seperti ini adalah cobaan berat bagi kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Untungnya, dia akhirnya memurnikan 12 mutiara sungai gunung ini. Mountain River Pearl yang disempurnakan dengan air deras sungai neraka melebihi harapannya. Ini juga berkat pendahulu kultivator kuno yang tidak diketahui. Dia tidak hanya menyiapkan begitu banyak bahan langka yang sulit ditemukan di dunia, tetapi dia juga dengan berkorban memurnikan 12 manik-manik ini menjadi embrio senjata ajaib. Karena yin qi yang sangat murni di sini dan air deras sungai neraka yang melimpah, proses peleburan dan penyeimbangan bahan spiritual mutiara ini sangat lancar. Meskipun dia belum mengujinya, senjata sihir setengah jadi itu sudah sangat kuat. Kekuatan dari 12 produk jadi ini terbukti dengan sendirinya. Menurut perkiraannya, jika dia menggunakan mereka untuk membentuk arai besar sungai gunung, bahkan pusat kekuatan negara surgawi tidak berani melawan secara langsung. Satu-satunya penyesalan adalah mengendalikan 12 mutiara sungai gunung ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya yang jauh melebihi pembudidaya real pellet state secara umum, dia hanya bisa mengaktifkan 12 mutiara sungai gunung untuk sesaat. Adapun pengaturan Mountain River Grid Arai, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Liu Ming mengkonsumsi pil yuan emas dan bermeditasi. Melihat ini, Xier dan Feier dengan patuh menyingkir dan terus berlatih. Setelah 3 hari, Liu Ming membuka matanya lagi. Pada saat ini, dia masih terlihat sedikit lelah, tetapi ketika dia memikirkan 12 mutiara sungai gunung, matanya tidak dapat menahan kegembiraan yang luar biasa. Dia berdiri dan melenturkan tubuhnya, membuat serangkaian suara tulang berderak. Dalam 10 tahun terakhir, kekuatan spiritual Liu Ming tidak banyak meningkat, tetapi dia dengan lancar menguasai rahasia tulang neraka ke tingkat ke-9. Karena dia hanya satu langkah lagi dari pemadatan pelet yang sebenarnya, tingkat ke-9 dari rahasia tulang neraka yang setara dengan periode kristalisasi tahap selanjutnya memiliki sedikit keuntungan untuk kekuatan spiritualnya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya lebih tirani dari sebelumnya. Kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari seorang kultivator fisik pada level yang sama. Setelah mengembangkan rahasia tulang neraka tingkat 9, dia tidak yakin seberapa tirani tubuh fisiknya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa penjara neraka harimau naga yang dia lempar bahkan bisa meruntuhkan gunung. Adapun senjata spiritual biasa, mereka tidak bisa lagi menyakitinya sedikitpun. Karena membersihkan tubuhnya dengan air sungai neraka sepanjang tahun, tulangnya mengalami beberapa perubahan. Tulang-tulangnya ditutupi dengan kilau emas pucat. Perubahan ini tidak hanya memungkinkan dia untuk sepenuhnya beradaptasi dengan yin qi yang kaya di dasar sungai neraka, tetapi juga menggandakan kecepatan tubuhnya menyerap yin qi dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Sekarang, meski dia tidak menyalurkan kekuatan spiritual, dia masih bisa memancarkan aura dingin yang samar di sekelilingnya. Dia terlihat semakin mirip dengan klan Serene biasa. Liu Ming berdiri. Feier, yang tidak jauh, berhenti berkultivasi dan melintas ke arah Liu Ming. Menguasai. Liu Ming menoleh untuk melihat Feier dengan senyum lembut di matanya. Dia mengulurkan tangan, menepuk kepalanya yang agak menonjol dan berkata, "Apa yang salah? Berlatih di dasar sungai ini sangat membosankan.
Tuan, Anda sekarang telah memurnikan 12 mutiara sungai gunung. Kita seharusnya bisa pergi dari sini, bukan? Feier bergumam dengan antisipasi saat dia melihat Liu Ming. Liu Ming sedikit mengernyit. Sejak datang ke dunia bawah terdalam, temperamen Feier menjadi sedikit gelisah karena suatu alasan. Selama 10 tahun di dasar sungai, Manik Yin Qi di sini sering memicu emosinya. Feier telah meminta Liu Ming untuk meninggalkan tempat ini lebih dari sekali. Feier, jika kamu merasa lelah berkultivasi, istirahat saja di tas pemulihan jiwa sebentar. Liu Ming menjawab setelah memikirkannya. Dia baru saja menyempurnakan mutiara sungai gunung, tetapi dia hanya mempraktikkan rahasia tulang neraka sampai tingkat ke-9. Jika dia bisa memahami level 10, dia mungkin bisa menyingkat pelet asli secara langsung. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat ini. Oke, Feier cemberut, dan dia pindah ke tas pemulihan jiwa di pinggang Liu Ming. Liu Ming menggelengkan kepalanya, lalu dia melihat pesona pusaran hitam di luar sambil berpikir. Feier benar, karena dia telah berkorban memurnikan 12 mutiara sungai gunung, dia bisa menguji apakah dia bisa menembus pesona ini. Adapun pesona di sini, dia secara alami mencoba memecahkannya lebih dari sekali selama bertahun-tahun ini. Anehnya, pesona yang tampaknya biasa itu ternyata sangat kuat. Dia mencoba yang terbaik beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Jadi dia tinggal di sini selama 20 tahun. Di satu sisi, itu memang untuk menyelesaikan penyempurnaan pengorbanan dari semua 12 mutiara sungai gunung dalam satu tujuan. Di sisi lain, dia terpaksa tinggal di sini. Memikirkan hal ini, Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Dia merentangkan tangannya, 3 mutiara sungai gunung muncul dengan kilatan kuning. Mountain River Purse, sebagai satu set senjata ajaib, tidak harus digunakan sekaligus. Menggunakan 2, 3 dan 4 memiliki kombinasi yang berbeda. Ini adalah bagian ajaib dari kumpulan senjata ajaib ini. Dengan kekuatan spiritual Liu Ming saat ini, dia dapat memanipulasi 6 mutiara sungai gunung dengan lebih terampil, tetapi untuk memecahkan pesona pusaran hitam, 3 mutiara sungai gunung seharusnya sudah cukup. Permukaan 3 mutiara sungai gunung dipenuhi dengan udara kuning. Liu Ming menutup matanya saat ini seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Pergi. Dengan teriakan rendah, dia meluncurkan sebuah simbol. 3 mutiara sungai gunung berubah posisi, membentuk garis lurus dan bergegas ke arah pusaran hitam berukuran lebih dari 60 meter. Swoosh! Petik 2. Mutiara sungai gunung pertama menghantam pusaran hitam. Mutiara sungai gunung tidak memancarkan banyak cahaya, tetapi hanya ada awan kuning di atasnya. Gambar gunung dan sungai samar-samar terlihat di awan. Tanpa adegan yang menghancurkan bumi, pusaran hitam yang Liu Ming tidak berdaya melawan tiba-tiba bergetar hebat, tetapi kembali tenang dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, mutiara sungai gunung kedua juga datang. Pusaran hitam bergetar hebat, dan kecepatan rotasi tiba-tiba meningkat pesat. Sepertinya tidak stabil. Tanpa menunggu pulih, mutiara sungai gunung ketiga juga datang. Boom! Petik 2. Suara robek datang, dan pusaran hitam berputar dengan panik. Sebuah lubang dibuka oleh Mountain River Pearl. Melihat efek seperti itu, Liu Ming mengangguk puas. Setelah pemurnian pengorbanan menyelesaikan mutiara sungai gunung, dia menyadari bahwa mutiara sungai gunung, seperti namanya, seberat gunung dan sehalus sungai. Bahkan jika dia tidak menggunakan mode serangan lain dan menghancurkannya pada seseorang, kekuatan tanpa henti masih tidak bisa dilawan secara langsung. Dengan munculnya lubang tersebut, sejumlah besar air sungai neraka mengalir masuk dari pesona yang rusak. Liu Ming meluncurkan sebuah simbol. 3 mutiara sungai gunung di dekat pusaran berubah menjadi cahaya hitam dan membentuk hantu sungai hitam raksasa, menelan air sungai neraka yang mengalir deras. Pada saat ini, lubang pesona yang dihancurkan oleh mutiara sungai gunung tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Lubang yang rusak pada pesona pusaran dengan cepat pulih hanya dalam beberapa detik. Itu telah rusak sedemikian rupa, tetapi masih dapat dipulihkan secara otomatis. Orang yang mengatur pesona ini benar-benar telah mencapai puncak pencapaian susunan. Liu Ming mengambil 3 mutiara sungai gunung dan melirik pesona pusaran hitam. Dia terbang ke pesona, meletakkan tangannya di pesona, dan melepaskan gumpalan pemikiran surgawi ke dalam pesona. Dengan dengungan, cahaya air hitam tiba-tiba meletus dari tirai cahaya pesona yang menimpa Liu Ming.
Kekuatan dingin yang sangat besar menjatuhkan Liu Ming ke tanah dengan keras. Terdengar suara keras, dan sebuah lubang yang dalam pecah ke tanah. Menguasai. Xie sudah bangun ketika Liu Ming sedang berlatih mutiara sungai gunung. Ketika dia melihat Liu Ming tertabrak, dia dengan cemas bergegas mendekat. Di lubang yang dalam, pakaian Liu Ming penuh dengan kotoran, tetapi tubuhnya tidak terluka. Tapi dia tampak sedikit bingung. Melihat ekspresi Liu Ming, Xie hanya berdiri di sana dan tidak berani menyela. Liu Ming hanya berdiri di sana selama 1/4 jam, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Itu dia, aku mengerti sekarang. Dia tertawa beberapa kali dan duduk di lubang dengan lutut disilangkan. Ternyata dia selangkah lagi dari Real Pellet State. Dia berlatih 2 teknik hantu yang sangat misterius. Sekarang dia tinggal selama bertahun-tahun di dasar sungai neraka di mana Yin Qi di sini lebih kuat daripada Yin Qi dunia bawah terdalam, lautan kesadarannya sudah dalam keadaan halus. Saat ini, dia mungkin lebih mirip Serene Clan daripada orang-orang Serene Clan. Pada saat dia baru saja dipantulkan kembali oleh kekuatan pesona pusaran hitam, pelet semu di atas lautan kesadaran secara spontan memicu kekuatan perlawanan, memberinya pencerahan. Dia merasa bisa memadatkan pelet asli kapan saja. Ya, ini perasaannya. Dia harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Dia menyalurkan kekuatan spiritual ke tablet surgawi di lautan kesadaran. Bab 1077, pelet asli terbentuk. Di ruang abu-abu, penjara, Liu Ming muncul dengan cepat. Luohu Senior, saya telah menemukan kesempatan untuk menerobos Real Pellet State. Tolong tunjukkan dirimu sekarang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Ruang penjara sekarang berukuran puluhan mil. Suara itu bergema jauh. Dalam 2 dekade terakhir, Liu Ming telah menelepon Luohu beberapa kali, tetapi tidak ada tanggapan. Tapi kali ini, begitu dia selesai berbicara, sosok yang dikenalnya muncul di depan Liu Ming. Senior Luohu. Liu Ming tersenyum dan membungkuk padanya. Orang itu adalah Luohu. Luohu memandang Liu Ming dari atas ke bawah, sedikit mengangguk, dan berkata. Tidak buruk, selama aku tidur, kultivasimu meningkat dengan sangat cepat. Saya selalu menyimpan kata-kata senior Luohu dalam pikiran saya dan tidak berani mengendur. Liu Ming berkata dengan senyum masam. Luohu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Senior berjanji untuk menggunakan kekuatan penjara untuk membantuku maju ke Real Pellet State. Saya sekarang siap. Liu Ming berkata. Karena aku berjanji padamu, aku akan memenuhinya secara alami, tapi kesempatan ini hanya 1 kali. Apakah kamu benar-benar siap? Kata Luohu. Dalam beberapa dekade terakhir, saya juga telah mengumpulkan banyak cara untuk memadatkan pelet asli. Saya cukup yakin untuk menerobos. Liu Ming berkata dengan tegas. Oke, kamu bersiap-siap dulu. Saya dapat memobilisasi kekuatan penjara untuk membantu Anda kapan saja di sini. Luohu mengangguk dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih, senior. Liu Ming membungkuk pada Luohu lagi, lalu dia meninggalkan ruang penjara dalam sekejap. Di dalam lubang yang dalam, Liu Ming tiba-tiba membuka matanya. Dia terbang ke ruang terbuka datar. Xie, aku akan mencoba memadatkan pelet asli sekarang. Ini adalah flag formasi dan Araidis dari Purdu Sumeru Arai. Anda membantu saya mengaturnya, lalu melindungi saya. Jangan biarkan apapun menggangguku. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengeluarkan setumpuk bendera formasi kuning dan susunan cakram dan menyerahkannya kepada Xie. Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Xie mengambil bendera formasi dan Araidis, mengangguk, dan kemudian mulai mengatur Arai. Liu Ming mengalihkan pandangannya dari Xie, dan ekspresinya menjadi serius. Kali ini, kesempatan untuk membentuk pelet yang sebenarnya datang agak tiba-tiba, tapi itu juga sesuai harapannya. Bagaimanapun, dia mempraktikkan teknik hantu, dan dunia bawah terdalam lebih cocok untuk memadatkan pelet asli daripada di jalan hantu jahat. Bahkan bisa dikatakan bahwa dunia bawah terdalam adalah salah satu tempat lahirnya teknik hantu. Adapun pesona misterius di dasar sungai neraka, itu adalah keuntungan yang tak terduga. Entah bagaimana itu sedikit meningkatkan kemungkinan membentuk pelet yang nyata. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Setengah hari kemudian,
ketika dia membuka matanya lagi, ada seberkas cahaya hitam di matanya. Pada saat ini, kekuatan fisik, mental dan spiritual Liu Ming telah disesuaikan ke kondisi optimal. Dia melambaikan satu tangan, dan setumpuk batu roh hijau diletakkan di tanah. Ada sekitar 50 di antaranya, yang merupakan batu pengumpul roh yang dia dapatkan di reruntuhan alam atas. Liu Ming meluncurkan satu demi satu rune ke tanah di sekelilingnya. Segera, pola roh hijau muda terukir di tanah dengan dia sebagai pusatnya. Polanya samar-samar membentuk lingkaran. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming melihat sekeliling dan memeriksa lagi. Kemudian, dia melambaikan kedua tangannya dengan udara hitam, menempatkan batu pengumpul roh dalam pola susunan. Segera, formasi roh pertemuan kecil didirikan. Pada saat susunan pengumpul roh terbentuk, kekuatan hisap tak terlihat menyebar ke segala arah. Yin Qi di sekitarnya bergegas menuju barisan pengumpul roh di bawah daya tarik kekuatan ini. Dasar sungai neraka awalnya kental dengan Yin Qi. Setelah susunan pengumpulan roh diatur, Yin Qi segera menjadi lebih tebal beberapa kali. Lapisan Yin Qi berkabut hitam muncul di sekitar Liu Ming, dan pusaran Yin Qi hitam pekat muncul samar di atasnya. Aura dingin yang menusuk tulang segera meningkat beberapa kali, hampir menembus sumsum tulangnya. Untungnya, Liu Ming telah mengolah rahasia tulang neraka ke tingkat 9 selama bertahun-tahun, dan daya tahannya terhadap udara dingin telah meningkat pesat. Meski dia juga merasa kedinginan, dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Sial, aku lupa bahwa roh dunia bawah terdalam sangatlah tipis. Bahkan jika susunan pengumpulan roh diatur, hanya Yin Qi yang akan berkumpul. Tiba-tiba, Liu Ming menamparkan pahanya dan menyadari masalah besar. Rahasia tulang neraka yang dia kembangkan dapat mengubah Yin Qi menjadi kekuatan spiritual dan menyimpannya di lautan kesadaran, tetapi dia tetaplah seorang kultivator manusia. Sekarang dia ingin memadatkan pelet asli, tanpa roh alami yang melimpah, sulit untuk berhasil. Tujuan menggunakan susunan pengumpul roh kecil ini untuk memadatkan roh alami untuk meningkatkan kepadatan roh di ruang sekitarnya, tetapi saat ini roh di sekitarnya sangat tipis. Lebih banyak Yin Qi yang menggigit dikumpulkan oleh susunan pengumpul roh. Omong-omong, dalam lebih dari 10 tahun sejak dia memasuki dunia bawah terdalam, dia mengandalkan ramuan dan batu roh untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia tidak terlalu bergantung pada roh alam, jadi dia baru menyadari masalah ini sekarang. Tunggu, batu roh, ada jalan. Hati Liu Ming tergerak, dan dia samar-samar memikirkan sesuatu. Dia melambaikan satu tangan, dan ada tumpukan batu roh seperti bukit di barisan pengumpul roh. Kebanyakan dari mereka adalah batu roh kelas atas, hampir puluhan ribu, tetapi batu roh kelas menengah dan batu roh kelas rendah jauh lebih rendah. Ini semua adalah tabungan Liu Ming selama bertahun-tahun, yang berjumlah ratusan juta batu roh. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan semuanya. Meskipun Liu Ming merasa tertekan, dia melepaskan udara hitam untuk menggulung batu roh. Bang bang bang, puluhan ribu batu roh digulung dan dihancurkan. Segera, aliran roh murni meluap ke segala arah. Di bawah pengisapan susunan pengumpul roh, roh-roh berkumpul di tengah dan bergabung ke pusaran Qi Yin hitam di tengah. Dalam kabut hitam, roh seperti kabut putih susu segera bercampur, menutupi Liu Ming di dalamnya. Pusaran di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi hitam dan putih. Xier buru-buru meneriakkan dan mengibarkan bendera setelah melihat pemandangan ini. Arai Purdu Sumeru membutuhkan 2 orang untuk berfungsi normal, tetapi tidak ada musuh sekarang. Itu hanya untuk menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual ketika Liu Ming maju agar tidak menarik lebih banyak masalah, jadi Xier saja sudah cukup. Di bawah dukungan Xier, tirai cahaya emas pucat menyelimuti Liu Ming dan barisan pengumpul roh di dalamnya. Tidak ada gerakan yang ditransmisikan keluar pesona. Di barisan pengumpul roh di tengah, Liu Ming merasa seperti berada di sumber air panas dengan panas dan dingin bergantian. Kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar dari anggota tubuhnya ke lautan kesadarannya. Dia menutup matanya, dan pikirannya secara bertahap memasuki alam tanpa pamrih. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya. Kekuatan spiritual murni secara bertahap mengalir di lautan kesadaran. Senior Luohu, saatnya untuk memulai. Setelah berkata dalam pikirannya, dia mengeluarkan 8 botol ramuan tambahan yang telah dia siapkan sebelumnya dan menghabiskan semuanya. Mereka bisa lebih atau kurang meningkatkan kemungkinan kondensasi pelet yang sebenarnya. Di lautan kesadaran,
Tiba-tiba terdengar suara, puff. Gelembung kecil seukuran kacang kedelai tiba-tiba muncul. Saat berguncang, semburan kekuatan spiritual yang hangat mengalir keluar darinya dengan panik. Tubuh Liu Ming terguncang. Di atas lautan kesadaran, pelet semu, yang awalnya terdiri dari 153 kristal kekuatan spiritual, mulai berkedip dengan liar dan bergetar secara ritmis setelah menerima dampak dari kekuatan spiritual yang hangat ini. Pusaran aliran udara hitam dan putih berputar semakin cepat, secara bertahap membentuk bentuk corong. Aliran roh hitam dan putih yang sangat murni melonjak ke kepala Liu Ming seperti gelombang mengerikan. Setelah melewati setiap garis meridiannya, roh tersebut berkumpul di lautan kesadaran dan melingkari pelet semu. Perlahan-lahan, pelet semu, yang berkilauan mulai dikelilingi oleh kabut hitam dan putih. Waktu berlalu hari demi hari, setahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, di langit kelabu di atas sungai neraka, pusaran udara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, embusan angin tiba-tiba menghembus aliran udara sejauh ratusan kilometer di sekitarnya. Sungai neraka yang awalnya tenang di bawah juga memicu gelombang besar. Perlahan-lahan, awan gelap yang sangat besar muncul di langit. Saat berikutnya, suara berderak yang menghancurkan bumi datang dari awan gelap, dan busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melintas seperti air pasang. Di bawah tarian panik, suara gemuruh menyebar ke segala arah. Di bawah awan petir yang gelap, semua binatang sungai neraka Yin merasakan momentum yang menakjubkan dari awan petir ini. Didorong oleh naluri, mereka semua menghindari jauh. Pada saat ini, di sungai neraka hitam di bawah, pusaran besar tiba-tiba muncul, lalu dengan cepat meluas, berubah menjadi ukuran 90 meter secara instan. Labu. Petik 2. Sosok hitam keluar dari pusat pusaran dan tergantung di bawah awan gelap. Saat udara hitam menghilang, seorang pria dengan wajah biasa. Itu Liu Ming. Pada saat ini, semua ototnya menggeliat dan pecah menjadi pembuluh darah biru seperti ular besar melingkari dirinya. Begitu Liu Ming muncul, awan gelap di langit sepertinya telah menemukan lubang angin. Petir keras datang, dan busur petir ungu menyerang sosok di bawah. Bab 1078, pelet asli terbentuk 2. Melihat ini, Liu Ming meraung ke langit. Udara hitam melonjak keluar dan membentuk lapisan perisai udara hitam di sekelilingnya. Gemuruh. Busur petir ungu melingkar dalam proses jatuh, dan berubah menjadi ular sanca raksasa ungu. Itu mengenai perisai udara hitam, membuat guntur yang memekakkan telinga. Dengan bom piton ungu raksasa meledak menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya dan membungkus perisai udara hitam di dalamnya. Saat busur petir memantul ke atas dan ke bawah, pelindung udara hitam hanya bertahan selama 3 detik sebelum secara bertahap terkoyak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, dengan cara ini, busur petir ungu juga tampaknya telah menghabiskan energinya dan menjadi jauh lebih kecil. Ketika semua busur petir menghilang, hanya ada lapisan tipis pelindung udara hitam di atas kepala Liu Ming. Tanpa menunggu Liu Ming menghela nafas lega, awan petir yang gelap jatuh dan menghantam banyak busur petir ungu. Kali ini, busur petir ungu di langit terkondensasi menjadi 2 ular piton ungu di udara. Mereka jelas sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Liu Ming menyipitkan mata. Dia mengangkat kedua tangannya, dan 3 manik-manik kuning muncul dan melayang di atasnya. Semburan sinar kuning melonjak keluar dari manik-manik. Segera setelah itu, 3 hantu gunung kuning kecil yang hidup muncul di sinar kuning. Dengan suara berderak yang menghancurkan bumi, 2 ular piton ungu melingkar menjadi satu dan menabrak 3 hantu gunung kuning kecil, membuat semburan suara berderak. Hantu gunung yang diubah oleh mutiara sungai gunung jelas lebih kuat daripada Qi Yin hitam Liu Ming. Mereka menahan gelombang sambaran petir ini tanpa gemetar. Setelah 2 putaran petir menyambar, awan hitam di langit jelas menjadi jauh lebih kecil, tetapi percikan petir di awan menjadi semakin padat. Petir hampir bisa merobek gendang telinga orang. Air sungai neraka di bawah Liu Ming juga melonjak dengan gelombang yang mengamuk. Pusaran hitam muncul satu demi satu dari udara tipis. Qi Yin hitam menguap dan tenggelam ke dalam tubuh Liu Ming, dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual yang telah dia konsumsi. Serangkaian guntur bergemuruh terdengar lagi. Putaran busur listrik ungu lainnya dengan mulut mangkuk yang tebal meletus dengan liar, berubah menjadi 3 ular piton ungu besar di udara, langsung menuju Liu Ming di bawah. Wajah Liu Ming berubah. Lampu kuning menyala di tubuhnya,
dan 3 mutiara sungai gunung lagi dilepaskan. Di bawah sinar kuning dari 6 mutiara sungai gunung, 6 hantu gunung kuning kecil melawan 3 ular piton ungu. Guntur itu keras. Busur petir ungu pekat dan lampu kuning saling terkait, dan langit yang awalnya hitam serta permukaan sungai dipantulkan dengan mempesona. Di atas sungai neraka di kejauhan, Feyre dan Sier muncul di suatu saat. Mereka merasakan kekuatan awan hitam di langit, dan ada sedikit ketakutan di wajah mereka. Kesengsaraan guntur yang begitu kuat mengejutkan mereka. Feyre, menurutmu apakah Tuan bisa selamat dari kesengsaraan guntur ini dengan aman? Wajah Sier tampak lebih buruk daripada wajah Feyre. Dia berkata dengan sedikit gugup. Tubuh guru kuat dan kekuatan spiritualnya sangat dalam. Sekarang setelah dia menyelesaikan 12 mutiara sungai gunung, tentu saja dia bisa bertahan. Meskipun wajah Feyre tegang, dia tetap menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata dengan percaya diri. Ketika Sier mendengar ini, senyum muncul di wajahnya yang cantik dan pucat. Dia mengangguk dan memegang tangannya, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati. Meskipun tidak ada orang di sekitar sungai neraka, ada kemungkinan orang Serene klan lainnya tiba-tiba lewat. Kita harus berhati-hati. Feyre mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mereka berubah menjadi 2 aliran cahaya dan bersembunyi di bawah sungai neraka. Gemuruh berlanjut. Sekitar 15 menit telah berlalu, petir masih menyambar tanpa henti dari awan hitam. Kekuatannya semakin besar setelah setiap serangan. Pada saat ini, dada Liu Ming memompa, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi darah, tetapi matanya yang menatap ke langit penuh dengan niat bertarung yang pantang menyerah. 10 mutiara sungai gunung memancarkan sinar kuning, yang berubah menjadi gunung besar setinggi 300 meter. Itu diselimuti kabut kuning dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkibar di dalamnya. Saat berikutnya, gemuruh guntur datang dari langit. Ada 10 ular piton ungu yang sangat tebal menyerang gunung kuning raksasa di bawah. 10 ular sanca petir pecah saat mengenai permukaan gunung kuning raksasa, berubah menjadi tiang petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah percikan petir yang pekat, kabut kuning di permukaan gunung raksasa bergetar hebat seperti permukaan air mendidih. Untungnya, selama pemintalan 10 mutiara sungai gunung di bawah, aliran udara kuning yang stabil mengalir ke hantu gunung raksasa di atas. Kekuatan guntur surgawi dan hantu gunung kuning raksasa terus membatalkan satu sama lain. Dengan suara keras, gunung kuning raksasa itu runtuh dan hancur, tetapi percikan petir ungu juga menghilang. Liu Ming menghela nafas lega melihat ini. Ini sudah menjadi gelombang ke-10 sambaran petir. Kekuatannya jauh di luar harapannya. Selain itu, dia mempraktikkan teknik hantu. Kekuatan guntur surgawi secara alami memiliki pengekangan yang besar padanya. Untungnya, dia telah berkorban memurnikan 12 mutiara sungai gunung. Kekuatan senjata ajaib ini jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun itu bukan senjata sihir pertahanan, itu menahan 10 gelombang petir di langit dan cahayanya tidak melemah sama sekali. Namun meski begitu, kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh mutiara sungai gunung ini terlalu besar. Bahkan jika rahasia tulang neraka di tubuhnya terus-menerus menyerap Yin Qi dengan kecepatan penuh, ditambah konsumsi ramuan yang terus-menerus, kekuatan spiritualnya masih dikonsumsi lebih dari setengahnya. Petir masih datang dari langit. Jelas, kesengsaraan guntur masih belum berakhir. Pada saat ini, awan petir hitam di langit telah menyusut seukuran rumah. Setelah putaran ke-10 petir menghilang, awan petir mulai mengisi lagi. Percikan petir bergulir di dalamnya. Ledakan. Petir menyambar di awan petir. Guntur surgawi yang muncul tidak lagi dalam bentuk busur petir biasa melainkan bola petir besar seukuran cakram gerindra. Itu dipenuhi dengan petir ungu dan jejak busur petir perak. Meskipun petir perak ini kecil, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Liu Ming merasa ada yang tidak beres, dan sedikit kecemasan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mengertakkan gigi dan melepaskan satu Mountain River Pearl lagi. Segera setelah itu, setelah memuntahkan beberapa suap esensi darah, 11 simbol dengan untaian esensi darah menghantam 11 mutiara sungai gunung satu demi satu. Segera, permukaan mutiara sungai gunung bersinar terang. Mereka dengan cepat mengatur menjadi formasi yang aneh dan naik ke langit. Selama pendakian Mountain River Pearls, kabut kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar lagi. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergabung dengan kabut kuning,
mengembun menjadi gunung raksasa setinggi 300 meter lagi. Saat cahaya kuning meledak, beberapa sungai hitam raksasa berukuran 30 meter muncul dan menjerat puncak gunung raksasa. Bang bang bang. Dengan serangkaian suara teredam, bola petir ungu pekat turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu mereka menyentuh cahaya kuning yang dipancarkan oleh gunung raksasa, mereka pecah, merobek cahaya kuning, kemudian bola petir ungu berikutnya menghantam hantu sungai hitam panjang. Segera, lampu ungu perak hitam terjalin. Suara gemuruh terdengar dari waktu ke waktu. Namun, dalam kilat ungu perak, hantu sungai hitam panjang hanya bertahan kurang dari 3 detik, kemudian runtuh ke udara hitam yang bergulung. Segera setelah itu, separuh sisa bola petir ungu menghantam gunung raksasa seperti tetesan air hujan. Di tengah getaran hebat, tubuh Liu Ming di bawah juga bergetar. Dalam keputusasaan, dia menyalurkan semua kekuatan spiritualnya. Di antara bola petir ungu ini, petir ungu biasa tidak berdampak banyak pada gunung raksasa, tetapi petir perak yang tercampur di dalamnya sangat merusak gunung yang diubah oleh mutiara sungai gunung. Melihat ini, Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan kekuatan spiritual yang tersisa ke mutiara sungai gunung di atas untuk memperbaiki hantu gunung raksasa. Setelah beberapa detik, semua bola petir ungu yang turun meledak dan menghilang. Meskipun gunung raksasa itu hancur berkeping-keping, beberapa retakan besar muncul di permukaan. Itu berada di ambang kehancuran, tetapi entah bagaimana masih menahan semua kerusakan. Tapi itu belum berakhir. Di atas hantu gunung, ular petir perak masih berkeliaran di atasnya. Meskipun guntur ungu menghilang, guntur perak yang tidak diketahui tidak menyebar. Kemanapun ular petir perak pergi, gunung itu akan mudah runtuh. Perak, kekuatan petir macam apa ini? Sangat sulit untuk dihadapi, Liu Ming mengaktifkan kekuatan mutiara sungai gunung, tetapi ular petir perak ini masih ada. Pada saat ini, awan hitam di atas udara jatuh lagi. Cahaya perak bersinar terang, dan busur petir perak ramping yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Itu 2 kali lebih banyak dari busur petir perak yang melekat pada bola petir ungu sebelumnya. Kotoran. Itu semua petir perak. Liu Ming benar-benar terkejut. Dia tidak peduli tentang menyimpan kekuatan spiritual dan meludahkan satu manik kuning. Semua 12 mutiara sungai gunung diaktifkan olehnya. Separuh kekuatan spiritual yang tersisa akan habis saat manik terakhir digunakan. Tapi Liu Ming tidak terlalu peduli. Dia hanya buru-buru membuat gerakan. Bab 1079, pelet asli terbentuk 3. Lampu kuning menyala. Ketika kabut kuning dari mutiara sungai gunung terakhir bergabung menjadi hantu gunung raksasa, siulan tajam terdengar. Lapisan cahaya kuning muncul di luar gunung raksasa, 12 klaster lampu kuning terlihat jelas di dalamnya. Segera setelah itu, lampu hitam menyala, dan 12 hantu sungai hitam panjang bergulung lagi di 12 kelompok lampu kuning. Udara hitam yang telah runtuh di luar gunung raksasa memadat menjadi ilusi sungai hitam panjang yang megah lagi. Cahaya kuning dan cahaya air hitam menyatu, menutup celah besar di gunung dengan cepat. Ular petir perak di permukaan gunung kuning juga runtuh dan menghilang. Sebelum Liu Ming bisa bernapas lega, petir terdengar di langit. Busur petir perak melanda dari awan hitam dengan momentum yang menakutkan. Semua busur petir perak melingkar di udara dan berubah menjadi bola petir perak yang tak terhitung jumlahnya seukuran kepala dalam sekejap mata. Percikan api di permukaan berkedip-kedip. Bola petir menghujani, meninggalkan jejak bayangan perak. Daerah itu diterangi seperti hari yang cerah. Liu Ming menarik napas. Dia membentuk gerakan dengan cepat dengan kedua tangan sambil melantunkan. Di bawah sungai neraka hitam, hampir 100 pusaran hitam besar dan kecil muncul. Hampir tidak mungkin menemukan tempat tanpa pusaran. Black Yin Qi melonjak keluar dari pusaran dan berkumpul di sekitar Liu Ming. Mereka terus-menerus diserap oleh Liu Ming untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang terkuras dengan cepat. Saat simbol hitam diluncurkan ke hantu gunung kuning raksasa, semburan cahaya kuning mengalir di permukaan gunung. Sebuah suara terdengar, dan retakan terus muncul di permukaan seluruh gunung raksasa itu. Batu yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari gunung dan naik ke langit, menyerbu bola petir perak yang jatuh. Begitu mereka bersentuhan, batu-batu itu pecah satu demi satu, berubah menjadi awan kabut kuning. Setiap kali bola petir perak menabrak batu, momentum jatuhnya juga melambat, dan menjadi sedikit lebih kecil.
Hantu Gunung Kuning raksasa semakin mengecil karena lebih banyak batu diluncurkan, tetapi karena ukurannya yang sangat besar, jumlah batu jauh melebihi bola petir. Bola petir menjadi lebih kecil saat jatuh, dan momentumnya menjadi sedikit kacau. Liu Ming meluncurkan simbol setelah melihat ini. Hantu sungai hitam panjang di sekitar hantu gunung melepaskan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, mencambuk bola petir perak. Bola petir perak menyusut di tengah ledakan suara berderak. Ledakan. Dengan cara ini, ketika hanya ada pangkalan raksasa yang tersisa di Gunung Kuning raksasa dan bayangan sungai hitam panjang sangat redup, semua bola petir perak dihilangkan. Pada saat yang sama, awan gelap di langit semakin mengecil. Setelah bola petir perak terakhir menghilang, awan gelap menghilang dan langit kembali ke keadaan semula. Dahi Liu Ming penuh dengan keringat dingin. Dia terengah-engah dengan wajah pucat. Namun, saat ada sedikit kegembiraan di matanya, sebuah adegan yang mengejutkannya juga terjadi. Tapi saat bola petir perak terakhir runtuh, cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Busur petir emas setipis rambut melintas. Begitu muncul, itu seperti ular kecil yang gesit, bergegas menuju Liu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Karena kecepatannya terlalu cepat dan Liu Ming baru saja menenangkan pikirannya saat ini, sudah terlambat untuk bereaksi. Emas, tubuh guntur surgawi surga ke-9-nya. Petik 2. Liu Ming benar-benar terkejut, lalu dia membuat jeritan yang menyakitkan, dan jeritan itu tiba-tiba berakhir. Begitu guntur emas kecil menyentuh tubuh Liu Ming, itu dengan panik berkeliaran di sekitar tubuh Liu Ming dengan kecepatan luar biasa. Semburan suara berderak renyah bisa didengar. Untuk sesaat, seluruh tubuh Liu Ming tampak ditutupi dengan lapisan pakaian kilat keemasan. Dia merasa seperti digigit ratusan serangga yang menggerogoti pada saat yang sama, merasakan sakit yang menyayat hati, tetapi dia tidak bisa bergerak, bahkan tidak berteriak. Apa yang dihadapi Liu Ming saat ini adalah langkah yang harus dilalui oleh semua pembudidaya negara pelet Sudo ketika mereka maju ke negara pelet nyata, membentuk kembali tubuh. Selama proses ini, tubuh kultivator terus-menerus dihancurkan di bawah guntur surgawi. Kemudian tubuh baru dibangun menggunakan kekuatan spiritual murni dari pelet semu atau generasi tubuh sendiri. Setelah generasi lebih lambat dari kecepatan penghancuran guntur surgawi surga ke-9 ke tubuh, pembudidaya kemungkinan besar akan mati tanpa meninggalkan mayat. Ini adalah langkah yang paling berbahaya, namun sangat penting. Itu secara langsung menentukan kekuatan fisik setelah membentuk pelet yang sebenarnya. Mulai saat ini, kultivator akan benar-benar terlahir kembali dan mencapai tubuh abadi. Dalam arti tertentu, ini adalah langkah nyata menuju alam kultivasi keabadian. Umur panjang akan meningkat pesat sejak saat itu. Secara umum, semakin banyak kristal kekuatan spiritual, semakin kuat kekuatan guntur surgawi, tetapi jika seseorang dapat bertahan, tubuh fisik akan lebih kuat dan tingkat pelet yang sebenarnya tentu saja akan lebih tinggi. Liu Ming memiliki total 153 kristal kekuatan spiritual, 9 lebih banyak dari kultivator Sky Spiritual Pulse yang dapat memadatkan 144 kristal kekuatan spiritual, jadi guntur surgawi surga ke-9 emas pucat yang dia tarik ini juga sangat menakutkan. Meskipun itu jauh lebih lemah daripada guntur surgawi 5 warna yang ditarik Liu Ming ke dalam tubuhnya untuk menyegel kehendak iblis, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para pembudidaya biasa. Jika seseorang tahu bahwa dia tidak dapat selamat dari kesengsaraan, dia umumnya dapat menggunakan berbagai cara untuk membantu proses pembentukan kembali tubuh, dan bahkan menghindari invasi guntur surgawi surga ke-9. Metode mengandalkan kekuatan eksternal ini dapat menyebabkan seseorang membentuk pelet nyata, tetapi karena melanggar cara surgawi, kualitas pelet asli akan turun drastis, yaitu pelet asli 3 lubang inferior. Kultivasinya hampir tidak akan mendapatkan peningkatan. Namun, karena dunia yang luas, pembudidaya periode kristalisasi yang akhirnya bisa memadatkan pelet semu sangat sedikit. Bahkan ada lebih sedikit dari mereka yang mendapat kesempatan untuk memadatkan pelet asli. Bahkan ada lebih banyak lagi bagi mereka yang selamat dari kesengsaraan guntur, tetapi meninggal dalam proses pembentukan kembali tubuh fisik. Untuk meningkatkan kekuatan pelet asli dan mendapatkan umur panjang, sebagian besar pembudidaya negara pelet Sudo masih memilih untuk maju ke negara pelet asli melalui kekuatan eksternal. Bagaimanapun, Three Holes Inferior Real Pelet lebih baik daripada tidak bisa memadatkan pelet sama sekali. Di waktu berikutnya, tubuh Liu Ming berada di bawah erosi guntur Dewa Surga ke-9 emas pucat.
Tubuhnya terus runtuh, beregenerasi, dan runtuh lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berdarah dan dimutilasi. Banyak bagian telah terfragmentasi, samar-samar memperlihatkan tulang emas pucat. Itu terlihat sangat menyedihkan. Meskipun tubuh Liu Ming beregenerasi dengan cepat di bawah saluran rahasia tulang neraka, guntur surgawi surga ke-9 emas pucat telah mencapai tingkat yang sangat tinggi baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Sebelum dagingnya diregenerasi, guntur surgawi telah menghantam tempat itu. Ini membuat Liu Ming merasa kewalahan. Pada saat ini, darah yang tersembunyi di suatu tempat di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Itu berguling dan berubah menjadi setetes darah yang berbeda dari esensi darah lainnya. Ketika guntur emas pucat melewatinya, perubahan yang mencengangkan terjadi. Ternyata meskipun dia telah mengintegrasikan sebagian besar esensi darah Sky Biskin dengan tubuhnya, masih ada bagian kecil yang tidak bisa ditelan. Itu masih tertidur di tubuhnya. Saat untaian udara abu-abu terus keluar dari manik darah, tetesan esensi darah Sky Biskin menjadi lebih merah dan mulai larut. Setelah sekitar 15 menit, seluruh tubuh Liu Ming hampir rusak. Sebagian besar tubuhnya roboh, dan dia hampir mati. Tiba-tiba, suara tak terdengar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di tubuhnya. Segera setelah itu, darah putih samar menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar dengan panik, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Guntur Dewa Emas Pucat, yang semakin merajalela, mengalir semakin lambat dalam darah ini. Saat berikutnya, tubuh Liu Ming dengan cepat beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 3 detik, tubuhnya sudah terbentuk kembali. Di dalam darahnya, ada aura putih yang mirip dengan kulit binatang. Segera setelah itu, kulitnya juga pulih dengan cepat saat sutra darah terjalin. Hanya butuh sekitar 10 detik baginya untuk pulih sepenuhnya. Guntur Dewa Emas Pucat yang setipis rambut tiba-tiba terlepas dari tubuh Liu Ming dan menghilang ke dalam awan petir hitam yang secara bertahap menyusut di atas. Liu Ming merasakan tubuhnya tiba-tiba lega, dan dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Setelah dia dibersihkan oleh guntur surgawi surga ke-9, dia akhirnya berhasil membentuk kembali tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman. Dalam kegembiraan, Liu Ming memberi isyarat dan menunjuk ke hantu Gunung Kuning di udara, mengubahnya kembali menjadi 12 mutiara sungai Gunung Kuning. Saat awan hitam kecil terakhir menghilang di langit, aliran roh murni mengalir ke tubuh Liu Ming. Pada saat yang sama, Yin Qi di sekitarnya juga bergegas ke arahnya. Dua roh berbeda ini berkeliaran di meridiannya dan melonjak ke lautan kesadaran, dan mereka terjerat dan bergesekan satu sama lain, menyalakan api hitam dan putih di lautan kesadaran. 153 kristal kekuatan spiritual sedang dibakar dalam nyala api. Setelah Liu Ming bermeditasi selama setahun, kristal kekuatan spiritual yang telah terikat erat satu sama lain akhirnya larut dan mulai benar-benar menyatu. Ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajah Liu Ming, dan cahaya hitam putih menyelimuti tubuhnya. Bab 1080, 13 lubang. 300 meter di langit, aliran udara dengan warna berbeda berkerumun bersama, membentuk pusaran roh berbentuk corong besar. Titik cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lampu-lampu ini berwarna-warni dan berkedip-kedip seolah-olah semua bintang di langit telah jatuh. Di antara nebula ini, terdapat 12 titik cahaya yang sangat terang, memancarkan semburan halo yang menyilaukan. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah penglihatan dari bintang terang yang muncul ketika pembudidaya maju ke keadaan pelet nyata, dan yang dipadatkan adalah keadaan pelet nyata luar biasa 12 lubang yang langka dalam 1000 tahun. Dalam radius 100 mil, roh antara langit dan bumi kacau balau. Fluktuasi kekuatan spiritual, seperti tsunami melonjak, ke 9 surga, menyebabkan binatang yin di dekat sungai neraka merangkak langsung di tempat dan gemetar ketakutan dan kaget. Penglihatan bintang jatuh ke tanah ini berlangsung selama 15 menit sebelum perlahan menghilang. Di udara, cahaya hitam dan putih yang menyelimuti tubuh Liu Ming dengan cepat menghilang, menampakkan tubuhnya. Lapisan samar kecemerlangan murni terpancar dari tubuhnya. Meskipun penampilan Liu Ming tidak berubah sama sekali, setiap tindakannya tampaknya memiliki kekuatan besar, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Liu Ming membuka matanya dengan ekspresi yang sangat damai di wajahnya. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, lalu dia mengulurkan tangannya dan melihat telapak tangannya. Saat berikutnya, wajahnya meledak dalam ekstasi. Pada saat ini,
di lautan kesadarannya, pelet semu, asli yang terdiri dari 144 kristal kekuatan spiritual ungu dan 9 kristal kekuatan spiritual putih semuanya hilang, digantikan oleh pelet asli aneh hitam dan putih yang perlahan berputar. Di permukaan pelet asli, 12 alur seukuran kacang bisa terlihat. Dia akhirnya maju ke Real Pellet State dan memadatkan 12 Holes Real Pellet. Adegan dari masa lalu tiba-tiba muncul di benak Liu Ming. Kehidupan genting di pulau mematikan, kerinduan ketika dia secara tidak sengaja melangkah ke jalur kultivasi, ketidakberdayaan dalam kultivasi dan setiap pertempuran hidup dan mati. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia akhirnya memadatkan pelet sungguhan. Di wilayah laut, di antara para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari klan manusia dan klan miskin, hanya ada Raja Siren, pembudidaya Real Pellet State. Pelet aslinya bahkan kelas rendah 3 lubang, tapi dia bisa menang atas wilayah laut. Dia tidak hanya memaksa pasukan klan makhluk laut untuk mengungsi ke benua Yunchuan, tetapi dia juga secara tidak langsung membentuk aliansi manusia dan menghabiskan sumber daya yang besar untuk memilih 3 orang suci dan 6 keturunan untuk memelihara negara pelet sejati dari klan manusia. Meskipun benua langit tengah dikenal sebagai tempat asal ras manusia, para pembudidaya Real Pellet State juga memiliki semacam status transenden. Sementara Liu Ming senang, dia merasa lega. Pada awalnya, Luohu pernah memperingatkannya bahwa pelet asli harus dipadatkan dalam waktu 60 tahun, jika tidak, dia mungkin akan berubah menjadi iblis sepenuhnya karena pengaruh esensi darah Sky Biskin di demonisasi berikutnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mencapai tujuan ini. Esensi darah Sky Biskin yang dimurnikan sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam darahnya dalam proses pembentukan kembali tubuh. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar mewarisi esensi dari kekuatan Sky Biskin. Saat pelet asli hitam dan putih berdenyut, itu akan menggerakkan kekuatan spiritual seluruh tubuh, dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual yang terkuras. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Di tengah pelet asli hitam dan putih, ada rune 5 warna berbentuk guntur. Melihat ini, hati Liu Ming tergerak. Untuk menekan kehendak iblis dalam pikiran surgawi, guntur surgawi langit ke-9 5 warna disegel dalam kristal kekuatan spiritual. Ketika dia memadatkan pelet asli, itu telah mengalami beberapa transformasi yang tidak diketahui dan berubah menjadi rune berbentuk guntur saat ini. Dengan pikiran, Liu Ming melepaskan jejak kekuatan spiritual murni dari pelet asli dan menyentuh rune guntur 5 warna. Kresek, busur petir 5 warna muncul di sekitar Real Pellet State-nya, lalu menjalar di sepanjang garis meridiannya. Petir 5 warna melintas di tangan Liu Ming, dan seluruh telapak tangan kanan terbungkus busur petir 5 warna. Petir yang tajam terdengar. Ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ledakan. Pada saat ini, awan hitam besar tiba-tiba muncul di langit yang semula tenang, kemudian pusaran hitam besar muncul dan berputar dengan cepat. Di tengah pusaran, ada busur petir 5 warna yang memantul tanpa batas. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan guntur lainnya. Itu bahkan guntur surgawi langit ke-9 5 warna. Melihat ini, Liu Ming tercengang. Meskipun dia telah maju ke Real Pellet State, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk secara langsung menghadapi begitu banyak guntur surgawi langit ke-9 5 warna. Mungkinkah, dia tiba-tiba menoleh dan melihat busur petir 5 warna yang terus berkedip di tangannya. Dia sepertinya mengerti sesuatu saat dia menjentikkan tangannya untuk membatalkan guntur dewa emas di tangannya. Tapi sudah terlambat. Boom! Petik 2. Ada petir yang keras. Petir melintas dengan liar di pusaran hitam. Beberapa busur petir 5 warna ditembakkan, terjalin di udara menjadi petir 5 warna berbentuk ular dan menghantam Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah drastis lagi. Sambaran petir datang sangat cepat. Dari kemunculan awan petir hingga sambaran petir 5 warna, hampir dalam sekejap. Untungnya, dia sekarang telah maju ke Real Pellet State. Perasaan dan reaksinya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan spiritualnya baru saja pulih. Dengan pikiran, cahaya kuning muncul lagi di tubuh. Namun, sebelum dia bisa melemparkan mutiara sungai gunung, petir 5 warna berbentuk ular semakin cepat dan hendak mengenai kepalanya. Pada saat kritis, Liu Ming memutar telapak tangan kanannya. Petir 5 warna menyusut ke tengah, langsung membentuk jaring guntur 5 warna, mempertahankan bagian atas kepalanya. Ledakan keras. 2 busur petir 5 warna bertemu di udara dan meledak pada saat bersamaan.
Cincin udara 5 warna menyebar dengan Liu Ming sebagai pusatnya. Tubuh Liu Ming langsung diliputi oleh petir 5 warna, namun petir tersebut dengan cepat memudar. Asap hitam mengepul naik dari tubuhnya. Dia jatuh dengan keras ke sungai neraka di bawah seperti meteorit. Awan hitam yang tiba-tiba muncul di udara tampaknya telah menghabiskan energinya setelah memancarkan guntur dewa 5 warna, dan dengan cepat menghilang. Dari penampilannya, hingga mengeluarkan Nin Heaven Divine Thunder, hingga menghilang, hanya butuh 3 detik. Itu benar-benar datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Langit di atas sungai neraka segera kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah sekian lama, 2 lampu pelarian hitam melesat dari kejauhan dan melayang di udara. Cahaya hitam memudar, dan itu adalah 2 orang Serene Clan. Pria itu mengenakan kemeja hitam panjang dan jubah abu-abu besar yang menutupi wajahnya. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki tulang pipi yang tinggi. Menilai dari fluktuasi aura mereka berdua berada di Real Pellet State. Di atas sungai neraka yang dingin ini, mereka tidak merasa tidak nyaman. Saya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat di sekitarnya dari kejauhan. Apa yang terjadi? Pria parubaya itu melihat sekeliling sambil melepaskan pemikiran surgawi. Aku juga bisa merasakan sisa kekuatan guntur di sekitar. Tampaknya seseorang memadatkan pelet asli di sini untuk menarik kesengsaraan guntur atau mungkin binatang yin tertentu di sungai neraka ini maju, yang menyebabkan kesengsaraan guntur. Di bawah jubah abu-abu, suara renyah keluar. Itu sebenarnya suara perempuan. Wilayah sungai neraka ini penuh dengan bahaya. Tidak mungkin ada orang Serene Clan yang akan memilih di sini untuk menahan kesengsaraan guntur. Itu harus menjadi binatang yin yang maju. Hais, kita terlambat 1 langkah. Sekarang terendam ke dalam sungai neraka yang luas ini, sulit untuk menemukan keberadaannya. Seharusnya, binatang yin harus dilemahkan setelah selamat dari kesengsaraan guntur. Jika kita bisa membawanya kembali ke kota Biyu, setidaknya kita bisa menukarnya dengan puluhan ribu batu neraka. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit kesal. Serene Clan, perempuan di bawah jubah abu-abu, tampak sedikit tidak setuju. Di waktu berikutnya, mereka mengucapkan beberapa kata dengan santai dan segera pergi dari sini. Pada saat yang sama, di tengah pesona pusaran hitam di dasar sungai neraka, Liu Ming menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak ketahuan. Jika tidak, dia akan dipaksa untuk melawan 2 orang klan Serene State Real Pellet. Jika sebelumnya, itu baik untuknya, tetapi kondisinya saat ini sangat buruk. Setelah dia dihancurkan ke sungai neraka oleh guntur surgawi surga ke-9, dia tidak bisa bergerak sama sekali untuk sementara waktu. Untungnya, Xier dan Feier, yang telah menunggu di dekatnya, menyeretnya ke dalam pesona di dasar sungai. Dia sekarang setengah berbaring di tanah dalam pesona. Tubuh bagian atasnya hangus hitam dengan asap hitam bergulung. Ada beberapa luka panjang di tubuhnya, memperlihatkan tulang emas pucat di dalamnya. Terutama luka yang menyebar dari dada kanan, hampir meluas ke posisi jantung. Namun, lapisan kabut darah muncul di dalam darah dengan cahaya kristal putih yang mengalir keluar. Semua bagian yang terluka dengan cepat beregenerasi dalam kabut darah. Kemampuan pemulihan Sky Biskin benar-benar luar biasa. Melihat ini, Liu Ming memancarkan warna yang luar biasa di matanya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Xier dan Feier berjongkok di samping Liu Ming satu demi satu dan berkata dengan cemas. Terima kasih untuk kalian barusan. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Liu Ming berkata dengan lembut. Ini adalah cedera paling serius yang dideritanya sejak memasuki alam kultivasi. Pengalaman mendekati kematian masih menyisakan rasa takut di benaknya. Jika dia tidak menggunakan guntur surgawi surga ke-9 yang sama untuk mengimbangi bagian dari guntur surgawi dan dia menggeser tubuhnya tepat pada waktunya untuk menghindari pukulan langsung di kepala, dia akan dimusnahkan pada saat ini. Di lautan kesadarannya, pelet asli hitam putih yang baru saja dipadatkan tampak agak redup. Ini karena sambaran petir yang berat barusan. Ini adalah, Liu Ming melihat lebih dekat pelet aslinya, dan dia terkejut lagi. Melihat pelet asli hitam putih, selain 12 lubang awal, sekarang ada lubang ekstra. Bab 1081, Api Jantung Iblis Ilusi dan Injeksi Kekuatan Spiritual. Pelet asli 13 lubang, ini, benar-benar tidak pernah terdengar. Sebuah lubang ekstra muncul secara misterius.
Liu Ming tidak tahu apakah dia harus bahagia sekarang. Untungnya, tidak ada rasa tidak nyaman atau kelainan lain pada tubuh. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Mari pulih sepenuhnya. Setelah berpikir sejenak, Liu Ming merasa bahwa itu seharusnya bukan hal yang buruk, jadi dia mengesampingkan masalah itu dan bersiap untuk memikirkannya nanti. Di waktu berikutnya, dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari cincin Sumeru dan mengkonsumsinya. Perasaan dingin menyebar di tubuhnya. Dia menyalurkan penjara neraka harimau naga dengan susah payah, dan udara hitam samar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat ini, efek dari susunan pengumpul roh masih ada, dan semua roh yang diubah oleh batu roh telah hilang seluruhnya. Itu melonjak ke tubuhnya dengan gumpalan Yin Qi. Dia sekarang menyerap roh dan Yin Qi pada tingkat yang lebih cepat, yang berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, dan dia memiliki darah Sky Biskin, sehingga tubuhnya diambang kehancuran pulih dengan cepat. Ketika Xier dan Feier melihat ini, mereka menjaga di kedua sisi dengan sabar untuk mencegah orang luar mengganggunya. Setelah 3 hari 3 malam, di tengah pesona pusaran hitam di dasar sungai neraka, kepompong kabut hitam setinggi 1 orang perlahan-lahan beredar. Kabut hitam dan putih membentuk pusaran berbentuk corong di atas kepompong. Tiba-tiba, peluit panjang datang dari kepompong kabut, dan udara hitam di sekitarnya berguling-guling dengan keras untuk beberapa saat, lalu meleleh seperti salju, memperlihatkan Liu Ming di dalamnya. Cederanya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Dia tampak penuh energi. Dia melipat tangannya ke depan dan menyebar terbuka tanpa menggunakan kekuatan spiritual, tetapi gelombang suara terlihat menyebar di udara. Selamat untuk Master karena berhasil memadatkan pelet asli dan membuat kemajuan besar. Di luar barisan pengumpul roh, Xier dan Feier terbang dan memberi selamat. 13 kesengsaraan guntur berturut-turut ini adalah pengalaman mendekati kematian. Terima kasih kepada kalian dua yang menjagaku. Liu Ming sedikit tersenyum, mengeluarkan jubah hijau dari cincin Sumeru dan memakainya, dan dia berkata, "Kami hanya melakukan tugas kami, Tuan." Gadis berbaju tule hitam itu menjawab sambil tersenyum. Anak laki-laki di sebelahnya mengangguk lagi dan lagi. Bagaimanapun, kamu juga telah memberikan kontribusi besar. Sekarang semua lukaku sudah pulih, kalian berdua tidak perlu melindungiku lagi. Saya akan tinggal di sini sebentar untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya. Kalian berdua harus berlatih sendiri untuk memadatkan pelet asli juga. Liu Ming tersenyum sedikit dan menginstruksikan. Lingkungan di dasar sungai neraka sangat cocok untuk mengolah rahasia tulang neraka. Dia baru saja maju ke pelet yang sebenarnya, jadi wilayahnya belum sepenuhnya stabil. Selain itu, dia hanya berlatih sampai level 9 rahasia tulang neraka, jadi dia berencana untuk mempelajari 10 level pertama di sini. Tingkat ke-10 rahasia tulang neraka setara dengan tahap awal Real Pellet State. Bagi Liu Ming, yang baru saja berhasil membuat pil, seharusnya tidak ada masalah. Ya, Xier menanggapi dan berjalan ke samping untuk duduk. Feier menatap langit di atas pesona dan cemberut. Pada akhirnya, dia muncul di ruang terbuka di sisi lain dengan jentikan, dan dia melepaskan warna hitam untuk membungkus dirinya. Liu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Otot dan tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara teredam. Aliran kekuatan spiritual yang sangat murni mengalir keluar dari pelet asli hitam dan putih di atas lautan kesadaran. Dia percaya bahwa jika skill penjara neraka harimau naga digunakan saat ini, kekuatannya pasti akan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 12 mutiara sungai gunung yang sebelumnya hanya bisa dia salurkan untuk durasi singkat, dia tidak bisa menyalurkannya selama 15 menit. Tidak hanya itu, 13 lubang di permukaan pelet asli hitam putih tampak seperti hidung dan mulut. Dalam setiap nafas, dia bisa mengerahkan kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya. Tidak peduli senjata spiritual apa yang dia gunakan sekarang, itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, setelah maju ke pelet yang sebenarnya, ia juga memperoleh umur yang lebih panjang. Penggarap periode kristalisasi memiliki masa hidup sekitar 1000 tahun, dan pembudidaya Real Pellet State dapat hidup selama 5000 tahun. Itu hanya memadatkan pelet asli, dan kamu sangat bersemangat. Yah, aku ada hubungannya denganmu, masuklah. Tepat ketika Liu Ming gelisah, suara dingin Luohu terdengar di telinganya. Setelah mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual ke tablet surgawi di lautan kesadaran, dan dia muncul di ruang penjara.
Setelah dia maju ke pelet yang sebenarnya, ruang penjara menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu meluas hingga ukuran 10 mil seolah-olah dunia kecil. Langit berkabut memiliki sedikit lebih banyak udara hitam yang melayang-layang. Tidak jauh di depan, Luohu berdiri di samping tablet surgawi dengan tangan di belakang. Murid iblis ilusi di tablet tertutup rapat. Cahaya aneh melintas di sekitarnya. Senior Luohu. Ketika Liu Ming melihat ini, dia segera muncul di depan tablet surgawi dan membungkuk pada Luohu. Luohu melihat Liu Ming dari atas ke bawah, sedikit mengangguk, dan berkata dengan santai. Tidak buruk. Setelah membangun kembali tubuh melalui guntur surgawi surga ke-9, semua hal yang berantakan di tubuh Anda telah disingkirkan. Secara kebetulan, Anda bahkan mendapatkan darah Sky Biskin. Fondasimu akhirnya stabil. Bolehkah saya tahu mengapa senior Luohu memanggil saya? Liu Ming terbiasa dengan suara Luohu yang dingin dan kejam. Dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu sekarang telah maju ke pelet yang sebenarnya, jadi kamu hampir tidak memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi penguasa penjara. Luohu berkata dengan ringan. Liu Ming sangat gembira, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara dingin Luohu terdengar lagi. Jangan terbawa suasana. Selama bertahun-tahun, terlepas dari upaya saya untuk menahan, roh senjata penjara masih berangsur-angsur bangkit. Anda dan saya harus bertindak lebih cepat. Liu Ming tampak cemas. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya, pengetahuan junior itu dangkal, aku akan mendengarkan pengaturan senior. Luohu tidak berbicara, dia hanya mengangkat tangannya dan meluncurkan cahaya ke dahi Liu Ming. Ini, Liu Ming tidak mengelak. Cahaya dengan cepat memasuki lautan kesadarannya dan berubah menjadi karakter abu-abu kecil. Meskipun kamu telah maju ke Real Pellet State sekarang, kamu baru saja mulai menguasai penjara. Dibandingkan dengan roh senjata, kamu masih jauh. Jika Anda ingin benar-benar menjadi penguasa penjara, Anda harus mencapai negara surgawi terlebih dahulu. Pada saat roh senjata bangun, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali dominasinya darimu. Jadi sekarang yang terpenting adalah waktu. Mulai sekarang, Anda akan menjatuhkan setetes esensi darah ke murid iblis ilusi setiap bulan, lalu gunakan seni mistik yang baru saja saya berikan kepada Anda untuk mengubah esensi darah menjadi api hati iblis ilusi. Metode ini dapat menunda waktu kebangkitan roh senjata penjara, dan api hati iblis ilusi juga akan meningkatkan kendali Anda atas penjara sehingga Anda dapat sepenuhnya mengendalikan penjara saat berduel dengan roh senjata. Luohu menurunkan tangannya dan berkata dengan ekspresi bermartabat. Oh itu. Seni mistik barusan tidak sulit untuk dipahami. Liu Ming dengan cepat memahami esensinya. Saya tidak muncul selama beberapa dekade karena saya menahan roh senjata di kedalaman penjara. Di satu sisi, setelah menghabiskan banyak vitalitas dan usaha, saya akhirnya dapat mengerahkan kekuatan spiritual yang diserap dari Master sebelumnya untuk disuntikkan ke tubuh Anda. Ini akan mempercepat kemajuan kultivasi Anda. Luohu berkata dengan ringan. Apakah ini benar? Liu Ming sangat gembira. Bukankah kamu sudah merasakannya saat kamu memadatkan pelet asli? Apakah saya masih akan berbohong kepada Anda? Namun, itu adalah injeksi satu kali. Injeksi nanti agak lambat. Meskipun itu akan menyebabkan kerusakan tertentu pada penjara, tidak ada pilihan lain. Luohu mendengus dingin dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, senior. Saya pasti akan membayar Anda lagi di masa depan. Kali ini, Liu Ming membungkuk hormat. Jika dia bisa menerima suntikan kekuatan spiritual semacam ini dari waktu ke waktu, kultivasinya akan meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tidak perlu membayar, hanya saja jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Cara ini akan melibatkan kekuatan asal penjara, sehingga roh senjata penjara dapat menyadarinya dan bangun lebih cepat. Dengan setiap injeksi, vitalitas saya akan banyak dikeluarkan. Dalam 20 tahun ke depan, saya akan menyuntik sesekali. Adapun seberapa jauh Anda bisa melangkah, itu tergantung pada usaha Anda, kata Luohu. Oke, junior ini mengerti. Meskipun Liu Ming sedikit kecewa, dia tahu bahwa ini sudah menjadi kesempatan besar. Tidak ada yang lain untuk saat ini. Anda bisa keluar. Sebelum saya menggunakan seni mistik injeksi ini, saya masih perlu melakukan beberapa persiapan. Saya akan memberi tahu Anda ketika saatnya tiba. Luohu dengan kasar menyuruhnya pergi, lalu dia akan menghilang. Senior, tolong tunggu sebentar. Junior memiliki sesuatu untuk diminta. Pikiran Liu Ming berubah,
dan dia buru-buru berkata lagi. Apa masalahnya? Luohu mengerutkan kening dan berbalik. Senior juga harus tahu bahwa saya menarik 2 putaran kesengsaraan Guntur saat memadatkan pelet asli. Ada 13 lubang di pelet asli saya sekarang. Menurut sepengetahuan saya, paling banyak hanya 12 lubang. Apakah 13 lubang ini semacam mutasi? Akankah ada? Liu Ming berkata dengan ekspresi agak gelisah. Meskipun ini pertama kalinya saya mendengar tentang pelet asli 13 lubang, semakin banyak lubang emas yang dimiliki oleh pembudidaya negara pelet asli, semakin besar manfaat untuk budidaya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Luohu memikirkannya dan berkata begitu. Mendengar ini, Liu Ming menghela nafas lega, lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. Satu hal lagi, guntur Dewa Surga ke-9 yang diminta oleh senior Luohu untuk disegel di Lautan Kesadaran tampaknya telah berubah menjadi segel guntur 5 warna di pelet asliku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nin Heaven Divine Thunder mulai berubah menjadi segel guntur surga ke-9. Ini adalah tanda bahwa itu telah stabil di tubuh Anda. Anda tidak perlu memperhatikannya. Masalah ini hanya baik untukmu. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan mantra guntur surgawi dengan mudah sekarang. Luohu dengan samar berkata. Begitu Luohu selesai berbicara, dia menghilang dengan cepat. Junior bisa tenang kalau begitu. Liu Ming buru-buru menangkupkan tinjunya, merasa lega di benaknya.